Keluar dari rumahku. Bawa anak itu. Keluar sekarang juga. Bentak suamiku gara-gara vas bunga dari gundiknya pecah berkeping-keping. Aku diusir bersama anakku di tengah hujan lebat yang dinginnya merasuk ke tulang sumsum. Balasan yang setimpal. Kubuat mereka bersujud di hadapanku. Sebelum ceritanya kita mulai, absen dulu teman-teman cerita putri dari daerah mana saja. Bantu subscribe, like dan komen dari teman-teman semua sangat berarti buatku. Agar channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa menghadirkan cerita yang lebih menyayat hati. Yang sudah subscribe, like, dan komen aku ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin. Ayo kita mulai cerita kali ini. Ikuti sampai selesai ya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap di sela-sela tirai putih rendah di rumah nomor 27 Gria Harmoni. Perumahan yang tenang dengan pepohonan rindang itu masih diselimuti embun tipis. Burung gereja berkicau di dahan rambutan halaman depan, seolah ikut merayakan pagi yang cerah. Ratna sudah bangun sejak pukul 4.30. Seperti biasa, dia menyalakan lampu dapur yang remang, lalu mengambil wajan dari gantungannya. Tangannya yang lincah mulai memecahkan telur ke dalam mangkuk, menambahkan sedikit garam dan merica, lalu mengocoknya dengan garpu. Suara klik-klik garpu memecah kesunyian subuh. Hari ini Arga tidak perlu buru-buru ke kantor. Semoga kita bisa sarapan bersama. Ratna tersenyum kecil. Sudah seminggu ini suaminya pulang larut. Tadi malam pun dia baru tiba hampir tengah malam. Ratna sudah tidur, tapi dia sengaja meninggalkan lampu teras menyala. Kebiasaan yang dia lakukan sejak tahun pertama pernikahan mereka. Dia ingat saat Arga masih menjadi salesman properti dengan target jualan 5 unit per bulan. Wajahnya selalu cerah meski lelah. Tapi sekarang, Arga sudah menjadi manajer pemasaran dengan gaji puluhan juta. Rumah mereka lunas, mobil baru, dan kehidupan terasa nyaman. Terlalu nyaman? Ratna menggeleng. Dia tidak ingin berpikir aneh-aneh. Bu, Bu. Suara kecil memanggil dari balik pintu dapur. Ratna menoleh. Kinan, putrinya yang berusia 7 tahun, berdiri di ambang pintu sambil mengucek mata. Rambut hitamnya diikat 2 ekor kuda oleh Ratna semalam, tapi sekarang sudah terlepas 1. Wajahnya masih mengantuk, tapi matanya berbinar. Kin, kamu bangun? Masih jam 5:30, loh? Kata Ratna sambil membalik telur dadar. Aku mimpi papa, Bu. Kata Kinan sambil berjalan terhuyung ke arah Ratna. Papa belikan aku boneka beruang besar. Warna pink. Ratna tersenyum. Nanti minta papa. Ya. Sekarang mandi dulu. Nanti mama buatkan susu coklat. Kinan mau bantu mama masak. Kamu masih kecil. Nanti kena kompor. Tidak mau. Kinan mau bantu. Ratna menghela napas, tapi hatinya hangat. Dia mengangkat Kinan lalu mendudukannya di kursi kecil dekat meja dapur. Baik, kamu bantu mama potong tomat. Tapi hati-hati, ya. Kinan mengambil pisau plastik dan tomat yang sudah Ratna siapkan. Dengan serius, dia memotong tomat menjadi potongan kecil yang tidak beraturan. Ratna melihat dari sela-sela matanya. Anakku sudah besar. 1 jam kemudian, meja makan sudah penuh dengan hidangan. Nasi goreng kampung dengan telur ceplok di atasnya, ayam goreng bumbu kuning, perkedel kentang, sambal terasi, dan lalapan mentimun. Juga segelas susu coklat hangat untuk Kinan, dan kopi hitam pekat untuk Arga. Ratna melepas celemeknya, lalu menaiki tangga. Setiap anak tangga berderit pelan. Dia sudah bilang pada Arga untuk memperbaiki tangga, tapi Arga selalu bilang, nanti tidak pernah datang. Di lorong lantai atas, Ratna mencium aroma yang tidak biasa. Wangi melati yang manis, sedikit menyengat. Bukan parfumnya, Ratna menggunakan wangian dengan aroma vanila yang lembut. Bukan juga parfum Arga yang biasanya wangi kayu cendana maskulin. Parfum wanita. Ratna mengernyit. Mungkin tetangga baru, atau mungkin Arga membeli pengharum ruangan baru. Dia mengabaikan firasat kecil itu. Dia mengetuk pintu kamar. Bang, bangun. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30. Terdengar suara Arga yang serak karena baru bangun. Iya, sebentar lagi. Pintu terbuka. Arga berdiri dengan kaos oblong putih yang sedikit kusut. Rambutnya acak-acakan, dan janggut tipis mulai terlihat di dagunya.
Matanya masih sayu, tapi dia tersenyum begitu melihat Ratna. "Pagi, istriku," katanya sambil mengecup kening Ratna. Ratna tersenyum. "Mungkin aku terlalu curiga. Ini suamiku. Suami yang baik." "Kamu cepat sekali bangun," kata Arga sambil menguap. "Ya, sudah biasa. Ayo turun, aku masak nasi goreng kesukaanmu." "Wah, lapar aku." Arga masuk ke kamar mandi. Ratna menunggu di luar sambil merapikan spray. Matanya tanpa sengaja tertumbuk pada meja nakas di samping tempat tidur. Ada sesuatu yang baru di sana. Sebuah vas. Vas berwarna biru tua, dengan ukiran mawar yang rumit. Tingginya sekitar 30 cm. Bentuknya ramping seperti wanita yang sedang menari. Vas itu diletakkan tepat di samping jam waker digital, menggantikan foto pernikahan mereka yang dulu ada di sana. Ratna mengerutkan dahi. Dia meraih vas itu dengan hati-hati. Dingin. Permukaannya halus seperti kaca, tapi terasa lebih berat dari yang dia kira. Dia membaliknya perlahan. Di bagian bawah, terukir inisial M dan sebuah hati kecil. "M? Siapa M?" Ratna tidak sempat berpikir panjang karena Arga sudah keluar dari kamar mandi. "Erat, kamu lihat vas itu?" "Iya. Cantik. Dari mana?" Arga mengeringkan rambutnya dengan handuk. "Oh, itu hadiah dari klien. Keramik impor. Bagus, kan?" "Klien?" "Iya, klien. Pengusaha keramik. Namanya Bu Maya. Proyek kerjasama." Arga bicara cepat, seolah tidak ingin memperpanjang topik. "Ayo turun. Aku lapar." Dia bergegas melewati Ratna tanpa menatap matanya. Ratna masih berdiri di depan meja nakas, menatap vas biru itu. "Maya. Klien. Hadiah." Ada sesuatu yang janggal, tapi dia tidak tahu apa. Mungkin hanya cemburu buta. "Sudahlah, Ratna. Jangan merusak pagi yang indah." Dia meletakkan vas kembali ke tempatnya, lalu mengikuti Arga turun. Sarapan berlangsung meriah. Kinan bercerita tentang mimpinya dapat boneka beruang pink. Arga tertawa dan berjanji akan membelikan jika Kinan mendapat nilai 100 di ulangan matematika. Ratna tersenyum melihat interaksi mereka. "Papa, nanti antar Kinan ke sekolah?" "Ya," pinta Kinan sambil mengunyah perkedel. "Papa ada meeting jam 9. Sayang, nanti Mama yang antar." "Cih, Papa terus sibuk." Arga mengusap rambut Kinan. "Papa sibuk cari uang buat beli boneka beruang pink." "Janji." "Janji." Ratna hanya diam, menyeruput kopinya. Dia mengamati Arga. Suaminya memang terlihat lelah, tapi matanya masih sama seperti dulu saat mereka pacaran. Mungkin tidak ada yang berubah. Mungkin aku yang terlalu peka. Tapi saat Arga berdiri untuk berpamitan, dia mencium Ratna di pipi. Wangi parfum melati itu kembali tercium. Itu bukan wewangian Arga. Itu wewangian yang tertinggal di baju tidurnya. Ratna tersenyum tipis, tapi hatinya mulai tidak tenang. Setelah mengantar Kinan ke sekolah, Ratna kembali ke rumah. Dia membersihkan meja makan, mencuci piring, lalu menyapu halaman. Aktivitas rutin yang membuatnya lupa waktu. Sore harinya, saat Kinan masih sekolah, Ratna naik ke kamar. Vas biru itu masih setia di meja nakas. Dia duduk di tepi tempat tidur, menatap vas itu lama. Vas ini terlalu indah untuk sekadar hadiah klien. Dan mengapa diletakkan di kamar tidur? Bukankah lebih pantas di ruang tamu? Ratna bangkit. Dia mengambil vas itu lagi, kali ini lebih teliti. Dia memeriksa setiap sudut, setiap ukiran. Mawar-mawar itu terukir dengan sangat detail. Kelopaknya bergelombang, tangkainya berduri. Di sela-sela ukiran, Ratna melihat ada lekukan kecil berbentuk hati. Dan di dalam lekukan itu, ada tulisan tangan yang terukir sangat halus. A.M. Arga dan Maya. Darah Ratna serasa berhenti mengalir. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar. Dia hampir menjatuhkan vas itu, tapi cepat-cepat menahannya. A.M. Bukan A.R. Bukan Arga dan Ratna. Ratna meletakkan vas itu dengan hati-hati, lalu duduk di lantai. Dadanya sesak. Matanya panas, tapi dia tidak mau menangis. Belum saatnya. Aku harus mencari tahu lebih dulu. Dia ingat nota kecil yang sempat dia lihat di laci nakas beberapa hari lalu. Waktu itu dia mengira nota itu sampah. Tapi sekarang dia bergegas membuka laci. Nota itu masih ada.
Kertas kecil berwarna krem dengan kop surat, My Ceramic Art. Tanggalnya 2 minggu lalu. Dan di bagian bawah, ada tulisan tangan dengan pulpen merah muda. Untuk Arga, simpan baik-baik. Ya, vas ini seperti hatiku. Mudah pecah. Jadi jangan pernah tinggalkan aku. Ratna membaca tulisan itu sekali, 2 kali, 3 kali. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dadanya berulang-ulang. Jadi ini bukan hadiah klien. Ini hadiah dari seorang wanita. Wanita yang memanggil suamiku dengan nama depan. Wanita yang menulis, jangan pernah tinggalkan aku. Ratna meremas nota itu. Kertasnya kusut, tapi tulisannya masih terbaca jelas. Air matanya akhirnya jatuh. Tetes demi tetes membasahi pipinya, membasahi nota yang dia pegang. Arga, apa yang telah kau lakukan? Sore itu, Kinan pulang sekolah dengan riang. Dia bercerita tentang gurunya yang memuji gambarnya. Ratna berusaha tersenyum, tapi senyumnya terasa pahit. Ibu, kenapa mata ibu merah? Tanya Kinan polos. Enggak, sayang. Cuma kena debu tadi. Kinan tiup. Ya. Kinan meniup mata Ratna dengan lembut. Ratna memeluk anaknya erat. Bagaimana jika semuanya hancur? Bagaimana jika rumah tangga kita berakhir? Bagaimana dengan Kinan? Dia tidak tahu jawabannya. Yang dia tahu, malam ini dia akan menghadapi Arga. Arga pulang pukul 20.30. Lebih awal dari biasanya. Ratna sudah menunggu di ruang tamu dengan segelas teh jahe, minuman favorit Arga saat cuaca dingin. Wajahnya tenang, tapi di balik itu ada badai yang siap meledak. Pulang, Bang. Sapa Ratna datar. Pulang. Kinan sudah tidur? Sudah. Tadi minta didongengin, tapi aku bilang papa belum pulang. Arga menghela napas. Maaf, RAT. Meeting molor. Biasa. Ratna menatap Arga. Bang, aku mau tanya sesuatu. Tanya apa? Arga melepas sepatunya, lalu duduk di sofa. Vas biru itu. Kamu bilang hadiah dari klien. Iya, klien. Namanya Bu Maya. Sudah. Jangan bahas itu lagi. Tapi di vas itu terukir, AM. A itu Arga, M itu Maya. Suara Ratna masih tenang, tapi ada getaran di dalamnya. Arga berhenti menggerakkan tangannya yang sedang membuka kancing kemeja. Dia menatap Ratna sekilas, lalu kembali fokus pada kancingnya. Kamu terlalu banyak pikiran. RAT. Itu hanya inisial pengrajin. Lalu mengapa di nota yang ada di lacimu, Maya menulis, jangan pernah tinggalkan aku. Apakah itu juga bagian dari pengrajin? Arga terdiam. Kancing terakhir tidak berhasil dia buka. Tangannya berhenti di udara. Kamu buka laciku. Aku membersihkan kamar. Bukan mengintip. Tapi aku menemukan nota itu. Dan aku membaca tulisan tangan Maya. Ratna berdiri. Arga, jangan bohongi aku. Arga berdiri juga. Tingginya 175 cm. Lebih tinggi 15 cm dari Ratna. Tapi kali ini Ratna tidak merasa kecil. Matanya menatap Arga dengan tajam. Baik. Rate. Aku akan jujur, kata Arga dengan suara pelan. Maya bukan hanya klien. Dia teman dekat. Teman dekat? Selingkuhan? Maksudmu? Arga mengangkat bahu. Kalau kamu mau menyebutnya begitu. Ratna terhuyung. Dadanya terasa seperti ditinju. Dia meraih sandaran sofa untuk menjaga keseimbangan. Sudah berapa lama? Setahun. 1 tahun. Ratna hampir berteriak. Dia menahan diri karena Kinan tidur di lantai atas. Kamu selingkuh setahun? Di belakang aku? Di belakang anakmu? Aku tidak merencanakan ini. RAT. Maya datang dalam hidupku saat kita. Saat kita apa? Saat aku sibuk mengurus rumah dan anakmu? Saat aku lelah melahirkan dan merawat Kinan sendirian karena kamu sibuk kerja? Itu alasanmu. Air mata Ratna jatuh deras. Arga tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam dengan wajah datar. Kamu tidak merasa bersalah? Tanya Ratna. Jujur. RAT? Awalnya iya. Tapi sekarang, aku bingung. Bingung? Kamu bingung antara aku dan dia? Kamu istriku. Dia membuatku merasa dihargai. Dipuji. Didengarkan. Kamu tahu, RAT?
Belakangan ini kamu lebih sibuk dengan Kinan dan rumah. Aku merasa tidak penting. Ratna tertawa pahit. Jadi karena aku sibuk mengurus anak dan rumah, kamu selingkuh? Bukan karena kamu lemah terhadap godaan? Bukan karena kamu tidak punya komitmen? Terserah kamu mau bilang apa. Arga, lihat aku. Ratna menatap mata Arga. Apa kau masih cinta padaku? Arga mengalihkan pandangan. Aku tidak tahu. 3 kata itu seperti palu yang menghantam kepala Ratna. Tidak tahu. Setelah 10 tahun pernikahan, setelah seorang anak, setelah semua pengorbanan, dia bilang tidak tahu. Ratna menarik napas panjang. Baik. Kalau kamu tidak tahu, aku akan membuatmu tahu. Mulai besok, aku akan mencari bukti perselingkuhanmu. Dan aku akan bawa ke pengadilan. Arga terkejut. Apa? Kamu dengar? Aku tidak akan diam. Aku akan perjuangkan hak Kinan dan hakku. Kamu gila? RT. Mungkin. Tapi kegilaan ini karena kamu. Ratna berbalik dan naik tangga. Dia tidak ingin Arga melihat wajahnya yang hancur. Dia masuk ke kamar Kinan, memeluk anaknya yang sedang tidur, dan menangis dalam diam. Arga, kau telah menghancurkanku. Tapi aku tidak akan hancur. Untuk Kinan, aku akan bertahan. 2 minggu berlalu. Ratna tidak menunjukkan perubahan sikap di depan Arga. Dia tetap memasak, mencuci, mengurus Kinan, tersenyum saat Arga pulang. Tapi di belakang, dia sudah menyusun rencana. Dari sisa tabungan pribadinya, yang Arga tidak tahu karena Ratna selalu menyisihkan sedikit demi sedikit dari uang belanja, dia mengumpulkan 5 juta rupiah. Cukup untuk membayar detektif swasta. Ratna menghubungi seorang detektif rekomendasi teman lamanya. Namanya Pak Anton, pria berusia 50 tahun dengan kumis tebal, mata sipit, dan wajah yang tidak mudah diingat, keahlian utamanya. Mereka bertemu di sebuah kafe di pusat kota, saat Arga sedang dinas keluar kota selama 3 hari. Bu Ratna, saya sudah lakukan profiling awal, kata Pak Anton sambil membuka laptopnya. Suami ibu, Arga Permadi, 40 tahun, manajer pemasaran di PT Gria Propertindo. Belakangan ini sering terlihat di kawasan pusat keramik, tepatnya di toko Maya S Ceramic Art. Ratna mengangguk. Itu toko wanitanya. Benar. Nama Maya Dewi, 28 tahun, pengusaha keramik. Statusnya menikah dengan Reno Hartawan, pengusaha tekstil yang sering keluar negeri. Mereka tidak punya anak. Jadi Maya juga selingkuh. Sepertinya begitu. Suaminya jarang ada, jadi Maya bebas. Pak Anton menunjukkan beberapa foto. Ini foto suami ibu dan Maya 2 minggu lalu di restoran seafood kawasan pantai. Ratna mengambil foto itu. Tangannya gemetar. Foto menunjukkan Arga dan Maya duduk berdua di meja romantis dengan lilin. Arga tertawa, matanya berbinar seperti dulu saat dia masih pacaran dengan Ratna. Maya menyandarkan kepalanya di bahu Arga. Di atas meja, ada vas kecil berwarna pink, produk keramik Maya, mungkin. Apa mereka hanya sebatas teman? Atau sudah? Ratna tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Pak Anton mengerti. Dari pemantauan saya, mereka sudah beberapa kali menginap di hotel bersama. Ini foto-fotonya. Dia menunjukkan foto lain. Arga dan Maya masuk ke hotel mewah berlian pukul 21. Foto berikutnya menunjukkan mereka keluar pukul 7 pagi. Arga memegang tangan Maya. Ratna menutup matanya. Dia tidak bisa melihat lebih lama. Cukup, Pak. Saya percaya. Ada lagi, Bu. Saya lacak rekening suami ibu. Ternyata selama setahun terakhir, beliau rutin mentransfer uang ke rekening Maya Dewi. Rata-rata 15 juta per bulan. Total sudah sekitar 180 juta. Ratna membuka mata. 180 juta. Uang yang seharusnya untuk biaya sekolah Kinan, untuk tabungan pensiun mereka, untuk renovasi rumah yang tertunda-tunda. Selama ini dia hanya memberi saya 5 juta per bulan untuk kebutuhan rumah. Katanya gajinya dipotong proyek. Padahal gaji aslinya 25 juta. Ratna tertawa pahit. Sisanya 20 juta, untuk Maya. Saya turut prihatin, Bu. Ratna menarik napas dalam-dalam. Lanjutkan pemantauan, Pak. Kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Saya akan gunakan untuk gugatan cerai dan hak asuh anak. Baik, Bu. Tapi satu lagi,
Bu Ratna. Hati-hati. Suami ibu belakangan terlihat lebih agresif. Beberapa tetangga ibu melaporkan bahwa beliau sering membentak-bentak saat menelepon seseorang, mungkin wanita itu. Terima kasih peringatannya, Pak. Ratna meninggalkan kafe dengan perasaan campur aduk. Ada rasa sakit yang luar biasa, tapi juga ada rasa lega karena dia akhirnya tahu kebenaran. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Di rumah, Ratna menemui ibunya melalui sambungan telepon. Mbak Yem, ibunya, tinggal di kampung 3 jam perjalanan. Sejak ayah Ratna meninggal 10 tahun lalu, Mbak Yem hidup sendiri dengan berjualan gorengan. Bu, Ratna mau cerai, kata Ratna setelah memberi salam. Mbak Yem terdiam lama. Cerai? Kenapa? Nak? Arga selingkuh? Bu. Sudah setahun. Sama pengusaha keramik. Ratna punya bukti. Mbak Yem menghela napas panjang. Anakku. Ibu turut sedih. Tapi kamu harus pikirkan masak-masak. Cerai itu tidak mudah, apalagi ada Kinan. Ratna sudah pikirkan, Bu. Ratna tidak bisa hidup dengan pria yang tidak menghormati pernikahan. Kalau itu keputusanmu, ibu dukung. Tapi ingat, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Kamu mungkin tidak dapat apa-apa. Rumah itu milik Arga. Mobil juga. Ratna siap, Bu. Ratna lebih baik miskin tapi terhormat, daripada kaya tapi terus dihianati. Mbak Yem menangis di ujung telepon. Ibu bangga padamu, Nak. Kamu kuat. Ratna tidak kuat, Bu. Tapi Ratna harus kuat. Untuk Kinan. Mereka mengakhiri telepon dengan perasaan berat. Ratna menatap langit-langit kamarnya. Arga, kau tidak tahu apa yang akan kau hadapi. Malam itu, Arga pulang lebih awal. Dia tampak lelah, tapi ada kegembiraan di matanya. Ratna yang sedang memasak di dapur mendengar dia bersiul kecil, hal yang tidak pernah dia lakukan dalam beberapa bulan terakhir. RAT, besok aku ada acara makan malam dengan klien, kata Arga sambil membuka kulkas. Siapa kliennya? Maya. Kerja sama keramik untuk proyek perumahan baru. Ratna menahan napas. Maya lagi. Selalu Maya. Jam berapa? Jam 7 malam. Mungkin pulang larut. Kamu nggak usah buatkan aku makan malam. Baik. Arga menatap Ratna sebentar. Kamu baik-baik saja, RAT? Akhir-akhir ini kamu pendiam. Baik-baik saja. Cuma agak pusing. Minum obat? Ya. Jangan sakit. Pedulinya dia. Tapi peduli palsu. Ratna tersenyum tipis. Iya, Bang. Malam itu, setelah Arga tidur, Ratna mengambil ponsel Arga. Sandi ponselnya sudah dia ketahui, tanggal lahir Maya, 120.590. Ratna menemukan sandi itu setelah mencoba berbagai kombinasi. Dia membuka WhatsApp. Chat dengan Maya tanda ciuman. Pesan terakhir jam 23 tadi. Maya tanda ciuman, besok jam 7 di restoran dermaga. Ya, sayang. Aku sudah booking meja favorit kita. Arga, pasti. Aku sudah beli hadiah kecil untukmu. Maya tanda ciuman. Apa? Aku penasaran. Arga, rahasia. Pokoknya kamu suka. Maya tanda ciuman. Aku suka apapun darimu. Mimpi indah. My love. Memberi kencengan. Arga, good night. Maya, aku sayang kamu. Ratna membaca kalimat terakhir itu berulang-ulang. Aku sayang kamu. Arga tidak pernah mengucapkan itu padanya dalam setahun terakhir. Tapi untuk Maya, dia ucapkan dengan mudah. Dia membuka galeri foto. Ada foto-foto Arga dan Maya di berbagai tempat. Di pantai, di gunung, di hotel, di restoran. Ada foto Maya sedang tertawa dengan kepala di pangkuan Arga. Ada foto Arga mencium pipi Maya. Dan satu foto yang paling menyakitkan, Arga sedang memegang perut Maya yang sedikit membuncit. Apakah Maya hamil? Apakah anak Arga? Ratna hampir pingsan. Dia meletakkan ponsel itu dengan hati-hati, lalu berjalan ke kamar mandi. Dia duduk di lantai dingin, memeluk lututnya, dan menangis terseduh-seduh. Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Apa dosaku? Apa kurangnya aku sebagai istri? Dia teringat saat melahirkan Kinan. Arga menangis bahagia. Dia berjanji akan setia dan melindungi keluarga kecil mereka. Tapi janji itu ternyata hanya omong kosong.
Ratna menatap bayangannya di cermin. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Dia terlihat tua dan lelah. Mungkin itu sebabnya Arga mencari yang lain. Mungkin aku tidak cukup cantik. Mungkin aku tidak cukup menarik. Tapi kemudian dia ingat kata-kata ibunya. Kesalahan selingkuh bukan karena istri tidak cukup, tapi karena suami tidak cukup iman. Ratna mengusap air matanya. Ibu benar. Ini bukan salahku. Ini pilihan Arga. Dan aku tidak harus menerima konsekuensi dari pilihannya. Dia bangkit, membasuh wajahnya, lalu kembali ke kamar. Arga masih tidur nyenyak. Ratna menatap wajahnya. Wajah yang sama yang dulu membuatku jatuh cinta. Sekarang, rasanya seperti melihat orang asing. Selamat tinggal, Arga, bisiknya. Bukan selamat tinggal untuk selamanya. Tapi selamat tinggal untuk kita yang dulu. Hari Sabtu pagi yang cerah. Ratna sengaja bangun lebih awal untuk memasak hidangan spesial. Nasi uduk lengkap dengan ayam goreng, perkedel, bihun goreng, telur dadar, dan sambal hijau favorit Arga. Dia juga membuat puding coklat untuk Kinan. Wah, masakan istriku memang juara, puji Arga saat melihat meja makan penuh hidangan. Ratna tersenyum tipis. Silakan makan, Bang. Mereka makan dalam diam. Kinan bercerita tentang cita-citanya ingin jadi dokter. Arga tertawa dan bilang, Papa bangga kalau Kinan jadi dokter. Setelah Kinan selesai makan, Ratna menyuruhnya bermain di kamar. Mama mau bicara dengan Papa. Kinan menurut tanpa banyak bertanya. Ratna menatap Arga yang masih mengunyah ayam. Bang, aku mau tanya sesuatu. Tanya apa? Kapan terakhir kali kamu bilang, aku sayang kamu, padaku? Arga berhenti mengunyah. Apa? Aneh banget pertanyaannya. Jawab saja. Aku lupa. Mungkin sudah lama. Iya, sudah lama. Setahun terakhir kamu tidak pernah bilang itu padaku. Tapi kamu bilang itu pada Maya setiap malam. Suasana berubah dingin. Arga meletakkan sendoknya. Kamu buka ponselku lagi. Aku punya hak sebagai istri. Kamu tidak punya hak. Itu privasiku. Privasi? Setelah kamu selingkuh, kamu masih bicara privasi? Suara Ratna mulai meninggi. Arga berdiri. Kamu jangan berisik. Nanti Kinan dengar. Kamu baru peduli sekarang? Saat selingkuh, kamu tidak pernah berpikir Kinan akan dengar atau lihat. Aku sudah bilang, itu urusanku. Urusanmu? Ini keluarga kami, Arga, bukan hanya urusanmu. Ratna berdiri juga. Aku ingin cerai. Arga tertawa sinis. Cerai? Dengan apa? Kamu tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa. Kamu hanya ibu rumah tangga. Dan itu karena aku memilih mengurus rumah dan anakmu, bukan karena aku tidak bisa bekerja. Tapi kenyataannya, kamu tidak punya apa-apa. Rumah ini milikku, mobil ini milikku. Kamu akan pulang ke kampung dan tinggal di rumah ibu kamu yang gubuk itu. Ratna menahan amarah. Kita lihat saja nanti di pengadilan. Arga, aku punya bukti perselingkuhanmu. Rekening, foto, chat WhatsApp, semua. Arga terkejut. Kamu menyewa detektif. Iya, untuk melindungi hakku dan hak Kinan. Kamu sungguh keterlaluan. Aku keterlaluan? Kamu yang selingkuh? Kamu yang habiskan uang keluarga untuk wanita lain? Kamu yang bohong bertahun-tahun? Dan aku yang keterlaluan. Arga mendekati Ratna. Matanya merah. Kamu jangan main-main. Erate. Ratna mundur. Jangan dekati aku. Kamu pikir kamu bisa menang? Aku punya pengacara hebat. Aku kenal hakim. Aku bisa beli siapapun. Lakukan saja. Tapi ingat, Tuhan melihat semuanya. Arga menghentakkan kaki. Aku muak dengan moralitasmu. Aku muak dengan kamu. Dia meraih piring yang masih berisi nasi dan membantingnya ke lantai. Pecahan piring berserakan. Kinan yang mendengar suara pecahan dari kamar langsung berlari ke bawah. Mama, Papa, ada apa? Ratna segera meraih Kinan dan melindunginya. Tidak ada apa-apa, sayang. Mama dan Papa hanya bertengkar sedikit. Papa jangan marah sama Mama, kata Kinan dengan mata berkaca-kaca. Arga terdiam. Dia menatap Kinan, lalu ke Ratna, lalu ke pecahan piring di lantai.
Dia menghela napas, lalu naik ke kamar tanpa bicara. Ratna memeluk Kinan erat. Maafkan Mama, sayang. Kinan takut, Bu. Tidak usah takut. Mama di sini. Ratna menatap tangga tempat Arga menghilang. Badai belum reda. Ini baru awal. 3 hari setelah pertengkaran hebat itu, suasana rumah tetap tegang. Arga dan Ratna tidak berbicara. Arga tidur di ruang tamu, Ratna di kamar bersama Kinan. Vas biru itu masih setia di rak ruang tamu. Arga memindahkannya ke sana setelah Ratna mengeluh tidak enak melihatnya di kamar. Kinan, yang masih polos, berusaha mencairkan suasana. Dia menggambar pemandangan keluarganya, Papa, Mama, dan Kinan sedang bermain di taman. Di tangannya, gambar itu terlihat indah dengan warna-warna cerah. Bu, tolong kasih lihat ke Papa. Ya, pinta Kinan. Ratna menerima gambar itu. Baik, nanti Mama kasih. Tapi sebelum Ratna sempat memberikannya, Arga sudah pulang lebih awal. Dia tampak kesal, mungkin karena sesuatu di kantor atau dengan Maya. Papa. Kinan berlari menyambut. Arga hanya mengangguk dingin. Dia berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa, dan menatap vas biru itu. Kinan mengikuti papanya. Papa, lihat gambar Kinan. Arga melirik sekilas. Bagus. Papa mau simpan? Taruh saja di meja. Kinan tersenyum. Dia meletakkan gambarnya di meja, lalu menatap vas biru itu. Papa, vas itu cantik. Kinan boleh lihat. Tidak usah. Nanti jatuh. Kinan hati-hati. Kok. Sudah. Jangan. Tapi Kinan sudah penasaran. Dia mengambil kursi kecil, memanjatnya, dan meraih vas itu dengan kedua tangannya. Vas itu terlalu besar untuk genggamannya. Kinan, jangan, teriak Arga. Tapi sudah terlambat. Vas itu oleng. Kinan berusaha menahannya, tapi vas itu terlalu berat. Pecah. Suara keras memecah kesunyian. Pecahan keramik biru berserakan di lantai. Kinan terkejut dan jatuh dari kursi. Kepalanya nyaris mengenai sudut meja. Kinan. Ratna yang sedang di dapur berlari ke ruang tamu. Dia melihat Kinan menangis di lantai, dikelilingi pecahan vas. Arga berdiri di samping, wajahnya merah padam. Kamu lihat? Kamu lihat? Teriak Arga pada Ratna. Ini karena kamu. Kamu yang bikin Kinan penasaran dengan vas itu. Apa? Aku? Kinan hanya anak kecil. Ratna memeluk Kinan. Kalau kamu tidak bertengkar soal vas itu, Kinan tidak akan penasaran. Kamu yang membuat semua acau. Arga mendekati Ratna. Matanya merah, urat lehernya menonjol. Ratna belum pernah melihat Arga segila ini. Arga, Tapi Arga sudah mendorong bahu Ratna. Dorongan yang keras. Ratna jatuh ke belakang, tangannya mendarat di atas pecahan vas. Ratna menjerit. Darah mengucur dari telapak tangannya. Pecahan keramik menusuk kulitnya. Mama, teriak Kinan. Kamu dorong aku. Ratna menatap Arga dengan tak percaya. Arga tidak berhenti. Matanya beralih ke Kinan. Kangge, kamu anak tidak tahan diri. Dia mendorong Kinan. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat anak 7 tahun itu jatuh ke lantai. Kinan menjerit lebih keras. Ratna, meski tangannya berdarah, bangkit dan meraih putrinya. Kinan, kamu sakit. Nak, sakit. Ratna memeluk Kinan sambil menangis. Dia menatap Arga dengan mata penuh kebencian. Kau dorong anak kita. Arga. Anak kita. Dia baru 7 tahun. Dia anak. Darah dagingmu. Arga seolah tersadar. Dia melihat tangannya sendiri, lalu ke Kinan yang menangis histeris, lalu ke Ratna yang berlumuran darah. Aku tidak sengaja. Bisiknya. Tidak sengaja? Kau bilang tidak sengaja. Ratna berteriak sekencang-kencangnya. Kau suami binatang. Kau ayah binatang. Arga mundur. Wajahnya pucat. Ate, aku. Jangan panggil namaku. Arga menunduk. Lalu, tiba-tiba, matanya berubah dingin. Dingin seperti es. Keluar. Apa? Keluar dari rumahku. Bawa anak itu. Keluar sekarang juga. Ratna tidak percaya. Kau usir kami? Di tengah hujan?
Dengan tanganku berdarah, aku bilang keluar. Arga meraih tas Ratna yang tergantung di kursi dan melemparkannya keluar pintu. Juga jaket Kinan. Juga sepatu mereka. Pergi. Jangan pernah kembali. Ratna tidak membuang waktu. Dengan tangan masih berdarah, dia menggendong Kinan. Kinan menangis, badannya gemetar. Mama. Tenang, sayang. Mama di sini. Dia berjalan keluar rumah. Hujan mulai turun. Gerimis, lalu semakin deras. Ratna berhenti sejenak di depan pagar. Dia menoleh ke belakang. Rumah dengan pagar putih itu, yang dulu dia sebut istana, kini terasa seperti neraka. Arga, kau akan menyesal. Aku janji, kau akan menyesal. Dia melangkah ke tengah hujan. Tidak tahu harus kemana. Tapi dia tidak akan kembali. Hujan semakin deras. Ratna berjalan di trotoar dengan Kinan di gendongannya. Tubuh mereka basah kuyup. Tangan Ratna masih berdarah. Darahnya bercampur air hujan mengalir ke lengan bajunya. Bu. Kinan kedinginan. Bisik Kinan. Sebentar. Sayang. Sebentar kita cari tempat berteduh. Ratna tidak tahu harus kemana. Ponselnya tertinggal di rumah. Uangnya, hanya ada 50.000 di saku celana. Cukup untuk apa? Dia berjalan ke arah gerbang perumahan. Beberapa tetangga melihat mereka dari balik jendela, tapi tidak ada yang keluar. Mungkin mereka malu. Mungkin mereka takut. Sampai akhirnya, seorang wanita parubaya membuka pintu rumahnya. Itu Bu RT, ketua rukun tetangga kompleks. Wanita baik hati yang selalu membantu warga. Ratna? Ratna? Kamu? Ya Tuhan. Tanganmu berdarah. Kinan kenapa? Bu RT berlari keluar dengan payung. Bu RT, Arga, dia mengusir kami. Ratna jatuh berlutut di depan Bu RT. Air matanya bercampur hujan. Ayo. Masuk. Cepat. Bu RT membantu Ratna berdiri. Mereka masuk ke rumah Bu RT yang hangat. Bu RT segera mengambil handuk, selimut, dan pakaian ganti. Kamu duduk dulu, aku ambilkan obat. Ratna duduk di sofa. Kinan masih dalam gendongannya. Anak itu sudah mulai menggigil. Ratna mencium kening Kinan. Panas. Bu, Kinan demam, kata Ratna panik. Bu RT segera datang dengan kotak P3K dan termometer. Kinan, nak, ibu ukur suhu tubuhmu ya. Termometer menunjukkan 38,7 derajat Celcius. Demam cukup tinggi. Kita kompres dulu. Nanti kalau masih tinggi, kita bawa ke puskesmas. Ratna membantu Bu RT mengompres Kinan. Tangan kirinya yang tidak terluka mengelap dahi Kinan dengan kain basah. Ceritakan apa yang terjadi, Ratna. Pinta Bu RT sambil membersihkan luka di tangan Ratna. Ratna menceritakan semuanya. Dari Vas, Maya, perselingkuhan, pertengkaran, hingga Arga mendorong Kinan dan mengusir mereka. Bu RT menggeleng-geleng. Astagfirullah. Mas Arga yang dulu saya kenal baik banget, bisa berubah jadi begitu. Itu karena pengaruh wanita itu? Ya. Mungkin, Bu. Tapi yang jelas, dia sudah bukan suami saya lagi. Saya akan cerai. Kamu mau kemana sekarang? Pulang ke kampung, Bu. Rumah ibu saya. Jauh itu. Kamu punya ongkos? Ada sedikit, Bu. 50.000. Bu RT menghela napas. Dia mengambil dompetnya dan mengeluarkan 500.000. Ini, buat ongkos. Kamu bayar nanti kalau sudah punya uang. Bu RT saya tidak tega. Ambil saja. Kamu butuh. Ratna menangis lagi. Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali. Sudah, jangan menangis. Kamu harus kuat untuk Kinan. Ratna mengangguk. Dia menatap Kinan yang mulai tertidur. Anakku, maafkan Mama. Mama tidak bisa melindungimu dari papamu sendiri. Malam itu, Ratna dan Kinan menginap di rumah Bu RT. Ratna tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan apa yang akan dia lakukan besok. Pulang ke kampung. Memulai hidup baru. Tanpa Arga. Tapi akankah aku bisa? Pagi harinya, Ratna bangun dengan badan pegal. Kinan masih tidur di sampingnya. Demamnya sudah turun, tapi anak itu masih lemas. Bu RT sudah menyiapkan sarapan, bubur ayam dan teh hangat. Makan dulu, nak.
Nanti jam 8 saya antar ke terminal. Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu harus membalas kebaikan Ibu bagaimana. Kamu cukup balas dengan menjadi ibu yang baik untuk Kinan. Itu sudah lebih dari cukup. Ratna makan dengan lahap. Dia tidak makan malam tadi karena tidak punya nafsu. Tapi sekarang dia sadar dia harus kuat. Setelah sarapan, Bu RT mengantar Ratna dan Kinan ke terminal dengan mobilnya. Di terminal, mereka berpelukan. Jangan lupa lapor polisi, Ratna. Pengusiran itu tidak sah. Rumah itu milik bersama. Saya akan pikirkan, Bu. Hati-hati di jalan. Kabari saya kalau sudah sampai. Baik, Bu. Ratna naik bus bersama Kinan. Bus jurusan kota kecil di mana ibunya tinggal. Perjalanan 3 jam. Selama perjalanan, Kinan tidur di pangkuan Ratna. Sesekali dia mengigau. Papa, jangan dorong. Kinan takut. Ratna menangis mendengarnya. Dia mencium rambut Kinan. Maafkan Mama, sayang. Mama gagal melindungimu. Sesampainya di kampung, Ratna berjalan kaki menuju rumah ibunya. Rumah sederhana dengan dinding papan dan atap seng. Halamannya bersih. Ada beberapa pot bunga. Mbak Yem sedang menyapu halaman. Saat melihat Ratna dan Kinan, sapunya jatuh. Ratna? Kinan? Ya Allah. Kalian kenapa? Mbak Yem berlari menghampiri. Ratna jatuh berlutut. Bu. Ratna pelang. Arga mengusir kami. Mbak Yem terpaku. Dia melihat tangan Ratna yang masih diperban, melihat Kinan yang lemas, melihat tas kecil yang hanya berisi pakaian seadanya. Masuk, nak. Masuk dulu. Di dalam rumah, Ratna menceritakan semuanya pada ibunya. Mbak Yem mendengarkan dengan wajah tegang. Sesekali dia mengusap air mata. Anakku, kamu sudah sangat menderita, kata Mbak Yem sambil memeluk Ratna. Ratna malu. Bu. Pulang dengan tangan hampa. Tidak usah malu. Ini rumahmu. Ini juga rumah Kinan. Ibu masih punya sedikit tabungan. Kita hidup sederhana. Yang penting kamu dan Kinan selamat. Ratna menangis di pangkuan ibunya. Kinan yang sudah bangun ikut menangis. 3 wanita dari 3 generasi itu berpelukan. Hujan di luar mulai reda. Tapi luka di hati mereka masih basah. Ini awal dari perjuangan baru. Hari-hari pertama di kampung terasa berat bagi Ratna. Dia terbiasa dengan kasur empuk, AC, dan air panas. Kini dia tidur di kasur tipis beralas tripleks. Kamar yang dia tempati adalah bekas kamarnya semasa SMA. Masih ada poster band lawas di dinding, dan meja belajar yang sudah usang. Kinan menempati sudut kamar dengan kasur lipat. Awalnya anak itu sulit tidur. Setiap malam dia bertanya, Bu, kapan kita pulang? Kapan ketemu Papa? Ratna selalu menjawab dengan sabar. Kita di sini dulu, sayang. Rumah nenek juga rumah kita. Tapi Kinan tidak sepenuhnya mengerti. Dia masih anak-anak. Dunianya adalah Papa, Mama, dan rumah dengan pagar putih itu. Mbak Yem, ibunya, adalah wanita tangguh di usianya yang ke-58. Wajahnya keriput karena sering berjualan gorengan di panas matahari. Tangannya kasar karena mengadon tepung setiap hari. Tapi hatinya lembut seperti kapas. Nak, kamu harus lapor polisi, kata Mbak Yem pada malam ketiga. Apa gunanya? Bu, Arga kaya. Dia bisa bayar polisi. Bukan begitu. Kamu harus lapor supaya ada bukti bahwa dia mengusir kamu dan Kinan. Itu penting untuk gugatan cerai dan hak asuh anak. Ratna terdiam. Ibunya benar. Tapi dia belum siap menghadapi birokrasi. Belum siap melihat Arga lagi. Besok kita ke puskesmas dulu, biar tanganmu diperiksa. Lalu ke UPT PPA untuk konsultasi. Baik, Bu. Di puskesmas, Dokter Dewi memeriksa luka Ratna dengan teliti. Ibu ini lukanya cukup dalam. Bekas pecahan kaca. Beruntung tidak mengenai urat atau saraf. Tapi perawatannya harus rutin. Ya. Terima kasih, Dok. Dokter Dewi menatap Ratna lama. Bu, saya tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga. Tapi luka di tangan ini, sepertinya bukan karena kecelakaan biasa. Apakah ibu mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Ratna menunduk. Iya, Dok. Sudah lapor polisi? Belum. Saran saya, segera lapor. Dan jangan ragu untuk memeriksakan psikologis ibu dan anak ibu.
Ratna mengangguk. Dia keluar dari ruang dokter dengan perasaan campur aduk. Ada rasa malu karena harus mengakui suaminya tega mendorongnya. Ada rasa marah karena Arga tidak pernah mengirim kabar. Dan ada rasa takut akan masa depan. Bulan pertama di kampung adalah masa tersulit dalam hidup Ratna. Dia harus beradaptasi dengan hidup sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu dia nikmati. Tapi dia tidak menyerah. Setiap pagi, dia bangun jam 3 untuk membantu ibunya membuat gorengan. Pisang goreng, tahu isi, tempe goreng, dan bakwan. Mereka menjajakannya di depan rumah mulai jam 6 pagi. Penghasilan, kadang 30.000, kadang 50.000. Tidak seberapa, tapi cukup untuk makan. Kinan mulai bersekolah di SD negeri dekat rumah. Biayanya gratis karena ada bantuan dari pemerintah. Kinan terlihat ceria, punya teman baru. Tapi kadang, saat malam tiba, dia bertanya tentang papanya. Bu, papa tidak mau menjemput Kinan? Tanya Kinan suatu malam. Ratna memeluk anaknya. Papa sedang sibuk, sayang. Tapi Kinan tidak boleh sedih. Kinan punya mama, punya nenek. Kinan kangen papa, Bu. Ratna tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa memeluk Kinan lebih erat. Arga, kau tahu anakmu menangis memanggilmu setiap malam? Kau tidak punya hati. Suatu hari, Ratna mendapat kabar dari tetangga yang baru pulang dari kota. Bu Ratna, suami ibu, katanya sekarang sama perempuan itu. Mereka tinggal serumah di rumah ibu. Ratna tersenyum pahit. Sudah saya duga. Bu Ratna tidak sedih. Sedih, Bu. Tapi sudah tidak kaget. Biarlah. Hidup mereka, tanggung jawab mereka. Tapi malamnya, Ratna menangis di kamar mandi. Dia membayangkan Maya duduk di kursi yang biasa dia duduki, tidur di ranjang yang dulu menjadi tempatnya berbagi mimpi dengan Arga. Arga, kau pilih dia. Aku pilih harga diriku. Ratna mengusap air matanya. Dia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya lelah, matanya sayu. Tapi di balik itu, ada tekad yang mengeras. Aku akan bangkit. Untuk Kinan. Untuk ibuku. Untuk diriku sendiri. Dan suatu hari, Arga, kau akan menyesal. Jika Anda puas dengan perluasan bab Januari 10 ini, saya dapat melanjutkan ke bab November 20 dan bab 21-30 dengan gaya dramatis yang sama. Atau jika ada adegan tertentu yang ingin ditambahkan diperdalam, beritahu saja. Lanjutkan bab November 20. Tentu, berikut adalah perluasan bab 11 hingga bab 20 yang lebih panjang, dramatis, dan mendalam. Setiap bab kini memiliki lebih banyak dialog, deskripsi emosi, adegan klimaks, dan bumbu konflik yang membuat cerita terasa hidup. 3 bulan sudah Ratna tinggal di kampung. Rumah ibunya yang sederhana kini menjadi tempatnya memulihkan luka. Dinding papan yang dicat putih pudar, lantai semen yang dingin, dan atap seng yang berisik saat hujan, semuanya terasa asing di awal, tapi kini mulai terasa seperti rumah. Ratna terbiasa dengan ritme kehidupan baru. Bangun pukul 3.30 setiap hari, menyalakan lampu minyak tanah karena listrik sering padam, lalu membantu ibunya menyiapkan adonan gorengan. Tangan kanannya yang dulu halus karena menggunakan krim setiap malam, kini kasar karena sering terkena minyak panas. Kukunya pecah-pecah, dan ada luka kecil di jari telunjuk akibat pisau. Bu, hari ini kita buat pisang goreng berapa? Tanya Ratna sambil mengupas pisang kepok. Seperti biasa, 50 biji. Tahu isi 30, tempe 30, bakwan 20. Jawab Mbak Yem sambil mengaduk tepung. Ratna mengangguk. Dia sudah hafal. Tapi hari ini, ada yang berbeda. Matanya menatap pisang di tangannya, lalu menatap ibunya yang mulai membungkuk karena usia. Ibu sudah tua. Dia tidak seharusnya masih bekerja keras seperti ini. Aku harus melakukan lebih. Bu, Ratna mau buka usaha sendiri, kata Ratna tiba-tiba. Mbak Yem berhenti mengaduk. Usaha apa, Nak? Kue. Ratna bisa bikin bolu kukus, kue lumpur, kue cubit. Dulu Arga pernah belikan peralatan baking, jadi Ratna punya ilmunya. Sekarang Ratna tinggal praktik. Mbak Yem tersenyum. Kamu yakin? Yakin, Bu. Ratna tidak mau terus merepotkan ibu. Ratna harus mandiri. Kamu tidak pernah merepotkan ibu, Nak. Tapi kalau itu mau kamu, ibu dukung. Ibu punya tabungan 500.000. Bisa buat modal awal. Ratna menangis. Bu,
Ratna tidak tega ambil tabungan ibu. Ambil saja. Ibu tidak butuh banyak-banyak. Yang penting kamu bisa berdiri sendiri. Ratna memeluk ibunya. Air mata mereka bercampur dengan aroma minyak goreng dan tepung. Ibu adalah malaikatku. Dengan modal 500.000, Ratna membeli tepung terigu, gula, telur, margarin, dan baking powder. Dia juga membeli cetakan kue lumpur sederhana dari pasar. Total habis 350.000. Sisanya 150.000 untuk jaga-jaga. Hari pertama berjualan, Ratna hanya membuat 20 kue lumpur dan 15 bolu kukus. Dia menjajakannya di depan rumah dengan meja kecil dan payung warna-warni. Kue lumpur. Bolu kukus. Enak. Murah. Teriak Ratna dengan suara parau. Jam 7 pagi sampai jam 10 pagi, hanya 10 kue lumpur dan 8 bolu kukus yang laku. Pendapatan, 45.000. Ratna tidak putus asa. Hari kedua, dia membuat 30 kue lumpur dan 20 bolu kukus. Laku 20 kue lumpur, 15 bolu kukus. Pendapatan, 85.000. Hari ketiga, 35 kue lumpur, 25 bolu kukus. Laku 30 dan 20. Pendapatan, 120.000. Hari keempat, Ratna mulai mendapat pelanggan tetap. Ibu-ibu kompleks dekat rumah suka dengan kue lumpurnya yang lembut dan tidak terlalu manis. Bu Ratna, kue ibu enak. Bisa pesan untuk arisan minggu depan? 50 kue lumpur dan 50 bolu kukus, kata Bu Lurah yang kebetulan lewat. Ratna terperangah. 50 dan 50. Bu. Iya. Tolong ya. Sang siap, Bu. Setelah Bu Lurah pergi, Ratna melompat kegirangan. Bu. Kita dapat pesanan besar. Mbak Yem yang sedang menjemur pakaian di belakang berlari ke depan. Apa? Sungguh? Iya, Bu. 50 kue lumpur dan 50 bolu kukus. Bu Lurah yang pesan. Mbak Yem ikut senang. Ya Allah, terima kasih. Doa ibu terkabul. Kinan yang baru pulang sekolah ikut berteriak. Mama hebat. Mama hebat. Mereka berpelukan bertiga. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Ratna merasakan kebahagiaan yang tulus. Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkanku. 1 bulan berlalu. Usaha kue Ratna mulai berkembang. Dari pesanan Bu Lurah, kini Ratna mendapat pesanan dari arisan RT lain, pengajian ibu-ibu, bahkan acara ulang tahun anak tetangga. Ratna merekrut 2 tetangga untuk membantu. Mbak Yati, janda berusia 40 tahun dengan 3 anak, dan Mbak Pur, wanita muda yang suaminya merantau ke Kalimantan. Mereka bekerja dari jam 4 pagi sampai jam 11 siang. Upahnya 30.000 per hari. Bu Ratna, usahanya maju terus? Ya, kata Mbak Yati sambil membungkus kue. Masih kecil, Mbak. Doakan saja supaya terus lancar. Amin. Suatu sore, seorang tetangga laki-laki yang baru pulang dari kota datang ke rumah. Namanya Pak Bambang, dia sopir travel. Wajahnya kecoklatan karena sering terkena sinar matahari. Bu Ratna, selamat sore. Sapanya dari pagar. Selamat sore, Pak Bambang. Ada apa? Saya baru pulang dari kota. Kebetulan lihat, suami ibu. Ratna mengerutkan dahi. Arga? Iya. Saya lihat beliau di kafe bersama seorang wanita. Wanita cantik, berambut panjang, pakaian mahal. Mereka mesra banget. Ratna tersenyum pahit. Itu Maya, Pak. Wanita simpanannya. Oh, ibu sudah tahu. Sudah. Saya punya bukti. Pak Bambang menggeleng. Maaf, Bu. Saya tidak bermaksud ikut campur. Tapi saya kasihan sama ibu. Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih sudah memberitahu. Setelah Pak Bambang pergi, Ratna duduk di teras. Matanya kosong menatap langit senja yang mulai gelap. Mbak Yem yang mendengar percakapan itu menghampiri. Kamu sedih, Nak? Sedih, Bu. Tapi sudah tidak kaget. Kamu kuat, Nak. Ibu bangga. Ratna tidak kuat, Bu. Ratna hanya sudah tidak punya air mata lagi untuk menangisi Arga. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Dia membayangkan Arga dan Maya tertawa bersama di kafe. Membayangkan Arga memegang tangan Maya. Membayangkan Arga mencium Maya. Dulu,
Dia melakukan itu semua padaku. Sekarang, dia lakukan pada wanita lain. Ratna menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Tapi tidak apa-apa. Aku akan buktikan bahwa aku bisa hidup tanpa dia. Sementara Ratna berjuang bangkit di kampung, Arga justru semakin terpuruk di kota. Kepergian Ratna dan Kinan tidak membuatnya bahagia bersama Maya. Sebaliknya, Maya semakin menunjukkan wajah aslinya. Awalnya, Maya manis. Dia memasak untuk Arga, membersihkan rumah, dan menemani Arga kemana-mana. Tapi setelah 2 minggu, Maya mulai menunjukkan sifat aslinya. Sayang, aku butuh uang 20 juta untuk beli bahan baku keramik, kata Maya suatu malam. Arga yang sedang menonton TV menoleh. 20 juta? Bukankah kamu punya toko? Kamu tidak punya pemasukan. Toko sedang sepi. Aku butuh modal. Arga menghela napas. Emma, aku baru saja transfer 15 juta untuk cicilan mobil. Itu kan untuk mobil kita. Sekarang aku butuh untuk bisnisku. Kita? Mobil itu atas namaku. Emma. Maya cemberut. Kamu pelit. Arga. Dulu kamu bilang kamu akan memenuhi semua kebutuhanku. Iya, tapi kebutuhan, bukan keinginan. Ini kebutuhan. Bisnisku butuh modal. Mereka bertengkar. Arga akhirnya mentransfer 20 juta. Tapi itu baru awal. Seminggu kemudian, Maya minta 30 juta untuk beli mesin cetak keramik baru. 2 minggu kemudian, minta 15 juta untuk pergi keluar kota bertemu klien. Sebulan kemudian, minta 50 juta untuk DP apartemen. Apartemen? Kamu sudah punya rumah? Arga hampir berteriak. Itu rumah suamiku, bukan rumahku. Aku butuh tempat sendiri. Kamu bisa tinggal di sini. Ini rumahku. Rumahmu? Rumah ini masih penuh kenangan dengan mantan istrimu. Aku tidak betah. Arga terdiam. Dia sadar, Maya tidak pernah benar-benar ingin tinggal bersamanya. Maya hanya ingin uangnya. Tapi Arga sudah terlanjur cinta. Atau mungkin terlanjur bodoh. Dia terus memberi. Dalam setengah tahun setelah Ratna pergi, Arga sudah menghabiskan lebih dari 300 juta untuk Maya. Tabungannya habis. Rekeningnya kosong. Dia mulai berhutang. Pertama, ke bank. Pinjaman multiguna 100 juta dengan bunga 12% per tahun. Kedua, ke koperasi kantor. 50 juta untuk modal. Ketiga, ke rentenir. Haji Badrun. Pria besar dengan wajah sangar dan banyak anak buah. Arga meminjam 150 juta dengan bunga 20% per bulan. Ya, 20% per bulan. Itu berarti bunga 30 juta per bulan. Arga tidak mampu membayar. Tapi dia nekat karena Maya terus mendesak. Kamu harus bertanggung jawab sebagai laki-laki, kata Maya saat Arga ragu meminjam dari rentenir. Tapi bunganya gila. Emma. Kamu kan punya rumah. Kalau tidak bisa bayar, ya jual rumah. Jual rumah? Itu satu-satunya asetku. Rumah itu juga milikku. Arga. Aku sudah tinggal di sini. Aku punya hak. Arga tertawa pahit. Miliknya? Dia belum menikah denganku. Dia hanya selingkuhanku. Tapi Arga tidak punya nyali untuk melawan. Dia meminjam uang dari Haji Badrun. Dan sejak saat itu, hidupnya seperti masuk neraka. Suatu pagi, Arga bangun dan mendapati rumahnya sunyi. Biasanya Maya sudah membuatkan kopi dan sarapan. Tapi hari ini, dapur kosong. Kamar Maya juga kosong. Lemari pakaian Maya terbuka. Beberapa gantungan kosong. Tas-tas mahalnya hilang. Perhiasannya juga hilang. Arga panik. Dia menelepon Maya. Tidak aktif. Dia coba lagi. Tidak aktif. Dia coba ke nomor rumah Maya. Dijawab oleh asisten rumah tangga. Mbak Maya? Sudah tidak di sini, Pak. Seminggu yang lalu beliau pindah. Pindah kemana? Tidak tahu. Beliau bilang ikut suami ke luar negeri. Arga jatuh terduduk. Suami? Reno? Dia kembali ke suaminya? Dia coba menghubungi Reno, tapi tidak kenal nomornya. Dia coba ke toko keramik Maya. Toko tutup. Karyawan yang ditemui bilang, Mbak Maya sudah menjual toko ini sebulan lalu. Katanya mau pindah ke Singapura. Arga merasakan dunianya runtuh. Maya pergi. Uang habis. Hutang menumpuk. Rumah masih ada, tapi untuk berapa lama? Dia berjalan ke kamar tidurnya. Di atas meja rias,
Ada sepucuk surat. Tulisan tangan Maya dengan tinta merah muda. Arga, maaf. Aku tidak bisa terus begini. Reno minta aku kembali. Dia memberi aku apartemen di Singapura dan uang 2 miliar. Kamu tidak akan bisa memberi aku itu. Aku tahu kamu sudah berhutang di mana-mana. Aku tidak mau ikut tenggelam bersamamu. Maaf. Lupakan aku. Maya. Arga membaca surat itu berulang-ulang. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. Dia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia meninggalkanku. Setelah aku habiskan segalanya untuk dia. Setelah aku korbankan istri dan anakku. Dia pergi begitu saja. Arga menangis. Bukan karena patah hati. Tapi karena marah pada dirinya sendiri. Aku bodoh. Aku sangat bodoh. Sejak Maya pergi, hidup Arga semakin gelap. Hutangnya tidak bisa dibayar. Bank mulai mengirim surat peringatan. Koperasi kantor memotong gajinya langsung. Tapi yang paling menakutkan adalah Haji Badrun. Haji Badrun tidak main-main. Setiap minggu, anak buahnya datang ke rumah Arga. Mereka tidak hanya menagih, tapi juga mengancam. Pak Arga, Haji Badrun bilang minggu depan harus bayar setidaknya 50 juta. Kalau tidak, kami akan bawa ibu ke kantor. Arga gemetar. Saya tidak punya uang. Itu urusan ibu. Hari yang ditentukan tiba. Arga tidak punya 50 juta. Dia hanya punya 2 juta di rekening. Cukup untuk makan seminggu. 3 pria bertato datang ke rumahnya. Wajah mereka tidak ramah. Salah satu dari mereka, yang disebut Jono, memegang pundak Arga. Ikut kami. Kemana? Ke kantor Haji Badrun. Arga mencoba melawan. Saya tidak mau. 2 pria lain langsung memegang tangannya. Mereka membawanya ke mobil. Arga tidak bisa berbuat apa-apa. Kantor Haji Badrun berada di lantai 2 sebuah ruko di belakang pasar. Ruangannya gelap, berasap rokok, dan ada beberapa pria bertato duduk santai sambil bermain kartu. Haji Badrun duduk di kursi besar di belakang meja kayu jati. Wajahnya bulat, matanya sipit, dan senyumnya tidak pernah sampai ke mata. Arga, katanya dengan suara pelan tapi mengancam. Kamu pikir utang 300 juta bisa kamu abaikan begitu saja? Saya tidak punya uang, Pak Haji. Saya sudah jual semua. Kamu masih punya rumah. Rumah itu, satu-satunya. Sekarang bukan lagi. Kalau kamu tidak bayar, rumah itu akan jadi milikku. Arga gemetar. Pak Haji, saya mohon beri saya waktu. Sudah 4 bulan saya kasih waktu. Tidak ada lagi waktu. Haji Badrun mengangguk pada anak buahnya. 2 pria besar mendekati Arga, memegang pundaknya, dan memaksanya berlutut. Sujud, teriak Jono. Arga dipaksa sujud di lantai yang dingin dan berdebu. Wajahnya menyentuh lantai. Di depannya, ada foto-foto Maya yang sedang bahagia dengan suaminya di Singapura. Haji Badrun sengaja memajangnya untuk menyiksa Arga. Kamu lihat itu? Wanita yang kamu korbankan segalanya untuk dia? Sekarang dia hidup mewah, sementara kamu sujud di sini. Arga menangis. Saya mohon jangan hancurkan saya. Terlambat. Kamu sudah hancur sejak kamu meminjam uang dariku. Haji Badrun berdiri dan berjalan mendekati Arga. Dia menginjak kepala Arga dengan sepatu botnya. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat Arga merasa tidak berharga. Tanda tangani surat ini. Kamu setuju menyerahkan rumahmu sebagai ganti hutang. Arga tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, dia menandatangani surat itu. Haji Badrun tersenyum. Bagus. Kamu punya waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah. Video kejadian itu direkam oleh salah satu anak buah Haji Badrun. Dan entah bagaimana, video itu bocor ke media sosial. Dalam sehari, video, pria sujud di kantor rentenir, menjadi viral. Wajah Arga terlihat jelas. Komentar netizen pedas. Ini efek selingkuh. Ya, pantas. Kasihan, tapi ya gimana ya dia yang pilih jalannya. Semoga jadi pelajaran buat suami-suami lain. Istrinya dulu diusir, sekarang dia yang diusir dari rumahnya. Karma. Ratna melihat video itu dari ponsel pinjaman tetangga. Hatinya sakit, tapi juga ada sedikit rasa lega, bukan karena senang melihat Arga menderita, tapi karena tahu bahwa keadilan Tuhan itu nyata. Arga, kamu menuai apa yang kamu tabur. Tapi Ratna tidak ingin larut dalam kepuasan.
Dia mematikan ponsel, lalu kembali mengadon kue. Aku tidak akan seperti dia. Aku akan terus maju. Setelah rumahnya diambil alih Haji Badrun, Arga tinggal di kontrakan kumuh di pinggiran kota. Kontrakan itu hanya satu ruangan dengan dinding anyaman bambu, lantai tanah, dan atap seng yang bocor di beberapa tempat. Kamar mandinya di luar, harus berbagi dengan 5 penghuni lain. Arga tidak punya pilihan. Uangnya hanya cukup untuk menyewa kontrakan 500.000 per bulan. Dia juga harus makan. Dia juga harus hidup. Tapi hidupnya tidak tenang. Setiap malam, dia dihantui oleh teror. Bukan teror dari debt collector. Mereka sudah tidak datang karena hutangnya sudah lunas dengan rumah. Tapi teror batin. Teror dari dalam kepalanya sendiri. Setiap malam, dia membayangkan wajah Ratna saat dia mendorongnya. Wajah Ratna yang berlumuran darah. Wajah Ratna yang menangis. Setiap malam, dia mendengar suara Kinan berteriak. Papa jangan dorong mama. Setiap malam, dia terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Arga mulai minum alkohol untuk melupakan. Tapi alkohol hanya membuatnya semakin terpuruk. Kadang dia mabuk dan menangis sepanjang malam. Suatu malam, dalam keadaan setengah sadar, dia menelepon nomor lama Ratna. Nomor itu sudah tidak aktif. Dia coba nomor rumah Ibu Ratna. Diangkat. Halo? Suara Mbak Yem. Bu, ini Arga. Mbak Yem terdiam beberapa saat. Apa maumu? Saya ingin bicara dengan Ratna. Ratna tidak mau bicara denganmu. Kamu sudah cukup menyakitinya. Bu, saya minta maaf, saya sadar. Kesadaranmu datang terlambat. Arga. Sekarang, jangan ganggu anak dan cucuku lagi. Klik. Telepon ditutup. Arga menatap ponselnya. Dia menangis seperti anak kecil. Aku kehilangan segalanya. Minggu-minggu berikutnya, Arga mencoba mencari pekerjaan. Tapi tanpa rumah, tanpa mobil, tanpa ijazah yang relevan, dia lulusan SMA, tapi jabatan manajer dulu karena pengalaman, bukan karena pendidikan, dia sulit mendapat pekerjaan layak. Dia coba melamar di perusahaan properti. Tapi reputasinya sudah rusak. Mantan koleganya tahu dia selingkuh dan bangkrut. Maaf, Pak Arga. Kami tidak bisa menerima Bapak. Kata Harde perusahaan tempatnya dulu bekerja. Arga coba jadi sales. Tapi dia tidak punya mobil. Coba jadi sopir travel. Tapi SIM-nya mati karena tidak diperpanjang. Coba jadi kuli bangunan. Tapi tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Akhirnya, dia bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Mengangkat karung beras 50 kg dari truk ke toko. Upahnya 70.000 per hari. Tangan yang dulu hanya memegang pena dan mouse komputer, kini lecet dan kapalan. Rekan kerjanya di pasar tidak tahu masa lalunya. Mereka hanya tahu Arga adalah pria pendiam yang sering melamun. Hei, lo kenapa sih kerja di sini? Pendidikan lo kayaknya tinggi? Tanya seorang kuli lain, namanya Bejo. Arga tersenyum pahit. Karena saya bodoh. Jo. Saya buang istri baik saya untuk perempuan murahan. Sekarang saya bayar harganya. Bejo menggeleng. Ya ampun. Sabar. Ya. Sabar? Ini bukan sabar. Ini takdir. Sementara Arga hidup dalam keterpurukan, Ratna justru mulai menuai hasil kerja kerasnya. Usaha kue Kinan berkembang pesat. Berawal dari pesanan 50 kue lumpur untuk arisan bulurah, kini Ratna mendapat pesanan rutin dari berbagai acara. Ibu-ibu kompleks memesan untuk arisan bulanan. Pengajian mingguan memesan untuk camilan. Bahkan acara pernikahan mulai memesan dalam jumlah besar. Bu Ratna, saya mau pesan 200 kue lumpur untuk resepsi pernikahan anak saya, kata Bu RT suatu hari. Ratna terkejut. 200, Bu. Iya. Saya dengar kue ibu enak. Tolong ya. Siap, Bu. Ratna pulang dengan perasaan campur aduk. 200 kue lumpur. Itu berarti dia harus bekerja ekstra keras. Tapi ini peluang besar. Bu. Mbak Yati. Mbak Pur. Kita dapat pesanan 200 kue lumpur. Teriak Ratna saat sampai di rumah. Mbak Yem yang sedang menjemur pakaian langsung berhenti. Apa? 200? Iya. Bu. Bu RT yang pesan. Mbak Yati dan Mbak Pur yang sedang membungkus kue ikut bersorak. Alhamdulillah. Bu. Mereka bekerja lembur malam itu. Membuat adonan, mencetak, mengukus, membungkus.
Jam 2 pagi mereka baru selesai. Ratna tidak mengeluh. Dia tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Dalam 3 bulan, pesanan terus meningkat. Ratna tidak hanya menjual kue lumpur dan bolu kukus, tapi juga mulai membuat kue basah lain, lapis legit, kue bugis, kue mangkok, dan klepon. Dia memberi nama usahanya, Kue Kinan, sebagai penghormatan pada putrinya yang selalu menjadi semangatnya. Suatu hari, seorang pengusaha catering dari kota bernama Bu Dewi datang ke rumah Ratna. Bu Dewi adalah wanita parubaya dengan rambut pendek dan kacamata tebal. Dia sudah mendengar tentang kue-kue Ratna dari kliennya yang kebetulan tetangga Ratna. Bu Ratna, saya tertarik untuk menjual kue ibu di catering saya. Saya butuh 300 kue lumpur dan 200 bolu kukus setiap hari. Ibu sanggup? Ratna hampir jatuh dari kursi. Setiap hari, Bu. Iya. Saya punya pesanan tetap untuk acara di kantor-kantor. Saya sudah cari pemasok, tapi belum ada yang cocok. Kue ibu enak dan tahan lama. Ratna berpikir sejenak. 300 kue lumpur dan 200 bolu kukus per hari. Itu berarti dia harus bekerja ekstra keras. Tapi ini peluang besar. Saya sanggup, Bu. Tapi saya butuh waktu untuk menyiapkan tenaga dan peralatan. Tidak masalah. Saya beri waktu 1 bulan. Setelah Bu Dewi pergi, Ratna berteriak kegirangan. Bu, kita dapat pesanan besar. Mbak Yem, Kinan, Mbak Yati, dan Mbak Pur ikut berteriak. Mereka berpelukan di ruang tamu yang sempit. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Ratna merasakan kebahagiaan yang tulus. Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkanku. Dengan penghasilan yang stabil, kini Ratna bisa mengantongi 5-7 juta per bulan. Dia memutuskan untuk menyekolahkan Kinan di SD swasta favorit di kecamatan. SD swasta Pelita Harapan bukan sekolah mahal, tapi lebih baik dari SD negeri tempat Kinan dulu bersekolah. Fasilitasnya lengkap, laboratorium komputer, perpustakaan, lapangan olahraga, dan guru-guru yang kompeten. Biaya pendaftaran 1,5 juta. SPP bulanan 350.000. Ratna bisa membayarnya. Hari pertama masuk sekolah, Kinan terlihat ceria. Seragam biru putihnya baru, sepatunya baru, tasnya baru, hadiah dari Ratna karena nilai ulangan Kinan bagus. Bu, Kinan senang sekolah di sini, kata Kinan sambil melompat-lompat. Kamu harus rajin belajar, ya. Jangan mengecewakan Mama. Kinan janji, Bu. Ratna menatap putrinya yang berlari ke dalam gerbang sekolah. Anakku, Mama akan berusaha sekuat tenaga agar kamu tidak kekurangan apapun. Suatu hari, guru wali kelas Kinan, Bu Rina, memanggil Ratna. Bu Ratna, saya perhatikan Kinan anak yang pintar. Nilainya bagus, terutama di gambar dan bercerita. Tapi saya perhatikan, kadang dia sedih tiba-tiba. Apakah ada masalah di rumah? Ratna menarik napas dalam-dalam. Dia memutuskan jujur. Kinan, kami baru saja berpisah dengan suami saya. Bu, bapaknya. Kinan sangat dekat dengan bapaknya dulu. Sekarang mungkin dia masih beradaptasi. Bu Rina mengangguk paham. Oh, begitu. Saya turut prihatin. Bu, tapi ibu hebat. Bisa menyekolahkan Kinan di sini dengan usaha ibu sendiri. Terima kasih, Bu. Saya akan lebih perhatikan Kinan. Dan jika ibu butuh bantuan konseling sekolah, kami siap. Terima kasih banyak, Bu Rina. Sepulang dari sekolah, Ratna mengajak Kinan jalan-jalan ke taman. Mereka duduk di bangku sambil makan es krim. Kin, Mama mau tanya. Kamu sedih? Ya, karena Papa tidak ada. Kinan menunduk. Iya, Bu. Kinan kangen Papa. Papa dulu baik. Papa sering gendong Kinan. Papa belikan Kinan mainan. Tapi Papa sekarang jahat. Ratna memeluk anaknya. Papa melakukan kesalahan, sayang. Tapi Mama yakin Papa sebenarnya sayang sama Kinan. Hanya, Papa bingung. Kapan Papa datang ke sini, Bu? Ratna tidak tahu harus menjawab apa. Mama tidak tahu, sayang. Tapi yang penting, Kinan punya Mama, punya nenek. Kita sekeluarga. Dan keluarga kita kuat. Kinan mengangguk, lalu menghabiskan es krimnya. Ratna menatap langit sore yang mulai gelap. Arga, dimanapun kau berada, tolong jangan rusak masa depan anak kami.
3 hari setelah menandatangani surat penyerahan rumah, Arga harus mengosongkan rumahnya di Gria Harmoni. Rumah yang dulu dia bangun dengan susah payah bersama Ratna. Rumah yang dulu menjadi istana kecil mereka. Arga berdiri di tengah ruang tamu yang kosong. Dinding masih terlihat bekas foto keluarga yang dulu tergantung. Lantai masih terlihat bekas mainan Kinan yang dulu berserakan. Dia berjalan ke setiap ruangan. Ruang tamu, tempat dulu Kinan belajar merangkak. Ratna sengaja menggelar karpet tebal agar Kinan tidak sakit saat jatuh. Arga sering duduk di sofa sambil menonton TV, sementara Ratna mengelus rambutnya. Dapur, tempat Ratna memasak setiap pagi. Aroma nasi goreng dan kopi selalu membangunkannya. Arga tidak pernah memasak, tapi dia suka duduk di meja dapur sambil ngobrol dengan Ratna. Kamar tidur, tempat dia dan Ratna berbagi mimpi. Disinilah Kinan dikandung. Disinilah mereka berpelukan saat hujan. Disinilah Arga berbisik. Aku sayang kamu, Rate. Kamar Kinan, masih ada stiker dinding bergambar kelinci dan bunga. Ada boneka beruang yang Arga belikan saat Kinan ulang tahun ke-5. Kinan tidak sempat membawanya saat diusir. Arga mengambil boneka beruang itu. Dia memeluknya. Masih ada aroma wangi khas Kinan. Maafkan papa, nak, bisiknya. Dia hanya membawa satu koper kecil berisi pakaian dan boneka beruang itu. Semua barang berharga sudah dijual untuk bayar hutang. Saat Arga keluar dari pagar rumah untuk terakhir kalinya, dia menangis. Tetangga yang melihat hanya diam. Beberapa dari mereka tahu ceritanya. Ada yang iba, tapi lebih banyak yang menganggap ini karma. Mas Arga, semoga lekas dapat jalan keluar, kata Bu RT yang dulu menolong Ratna. Arga hanya mengangguk lesu. Dia berjalan kaki ke stasiun, tidak punya tujuan. Sekarang aku benar-benar tidak punya apa-apa. Setelah hidup sebagai kuli panggul di pasar selama 3 bulan, Arga memutuskan untuk mencari Ratna. Bukan untuk minta kembali, dia tahu dia tidak berhak. Tapi untuk minta maaf. Dia tidak tahan hidup dengan beban dosa. Dari tetangga lama, dia mendapat alamat rumah Ibu Ratna di kampung. Desa kecil di kaki gunung, 3 jam perjalanan dari kota. Dengan sisa uang 100.000, Arga naik bus. Perjalanan melewati jalan berliku dan sawah hijau. Arga menatap pemandangan di luar jendela. Ratna tumbuh di sini. Tempat yang indah. Tidak heran dia menjadi wanita yang kuat. Sesampainya di kampung, Arga bertanya pada penduduk setempat di mana rumah Mbak Yem. Seorang bapak parubaya menunjuk ke sebuah rumah sederhana di ujung jalan. Itu, rumah Bu Yem. Yang ada papan nama, Kue Kinan. Arga berjalan mendekati. Rumah itu sederhana, tapi terawat. Pagarnya dicat putih, halamannya bersih, ada beberapa pot bunga. Di depan rumah, ada meja besar dengan payung warna-warni, tempat berjualan kue. Ratna, ternyata dia bisa bangkit tanpa aku. Arga masuk ke halaman. Beberapa wanita sedang sibuk mengemas kue. Mereka menatap Arga curiga. Mencari siapa, Pak? Tanya seorang wanita gemuk. Mbak Yati. Saya mencari Ratna. Saya Rminya. Mbak Yati melongo. Suami? Lo? Bukannya suami Bu Ratna yang jahat itu? Arga tersipu. Ya saya. Sebentar, saya panggil Bu Ratna. Ratna keluar dari dapur. Saat melihat Arga, dia terkejut setengah mati. Arga tampak berbeda. Sangat berbeda. Dulu, Arga adalah pria tampan dengan tubuh langsing, rambut rapi, dan pakaian mahal. Sekarang, dia kurus kering, kulitnya hitam karena panas matahari, rambutnya panjang dan kusut, jenggotnya tidak dicukur, pakaiannya lusuh dan kotor. Matanya sayu, penuh kelelahan. Tangannya kapalan dan kotor. Dia terlihat seperti gelandangan. Arga? Suara Ratna bergetar. RT, aku datang bukan untuk macam-macam. Aku hanya ingin minta maaf. Arga berlutut di halaman rumah itu. Di depan Ratna, di depan para pekerja, di depan tetangga yang mulai berkerumun. Ratna terpaku. Bangun, Arga. Jangan di sini. Tidak. Aku tidak akan bangun sebelum kamu memaafkanku. Ratna menatap Arga lama. Ada rasa marah, benci, sakit, tapi juga iba. Dia tidak pernah membayangkan Arga akan jatuh serendah ini. Tapi apakah ini tulus? Atau hanya karena dia sedang terpuruk? Aku memaafkanmu, Arga. Tapi itu tidak berarti kita kembali. Arga mengangguk.
Aku tidak minta kembali. Aku hanya minta maaf. Dia berdiri. Aku juga ingin minta maaf sama Kinan. Boleh aku bertemu dia? Ratna menghela napas. Kinan di sekolah. Pulang nanti sore. Aku tunggu. Sore itu, Kinan pulang sekolah. Dia kaget melihat papanya duduk di teras rumah nenek. Papa? Kinan berlari kecil, tapi berhenti beberapa langkah dari Arga. Matanya berkaca-kaca. Arga berlutut di depan Kinan. Papa minta maaf. Papa jahat dulu. Papa dorong Kinan. Papa usir mama. Papa minta maaf. Kinan diam. Dia menatap papanya yang sekarang kurus dan kusam. Lalu dia berlari memeluk Arga. Apa? Kinan kangen. Arga menangis. Kinan juga menangis. Ratna yang melihat dari dalam rumah ikut menangis. Mbak Yam hanya menggeleng. Ya Allah, kasihan anak itu. Setelah suasana reda, Arga masuk ke rumah. Ratna menyuguhkan teh dan kue. Mereka duduk berdua di ruang tamu. Jadi, apa maumu sebenarnya, Arga? Tanya Ratna tegas. Arga menunduk. Rete, aku tidak punya tempat tinggal lagi. Rumah sudah diambil rentenir. Aku butuh pinjaman uang untuk memulai hidup baru. Ratna terhenyak. Bukan untuk memperbaiki hubungan dengan Kinan. Bukan untuk minta maaf yang tulus. Tapi untuk pinjaman. Hancur hatinya lagi. Jadi, kamu datang ke sini bukan karena ingin memperbaiki hubungan dengan Kinan? Tapi karena butuh uang. Bukan begitu, Rate. Aku sungguh minta maaf. Tapi aku juga butuh bantuan. Ratna berdiri. Matanya berkaca-kaca, tapi dia menahan air mata. Arga, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa memberimu uang. Uangku untuk Kinan, untuk ibuku, untuk usahaku yang baru bangkit. Tidak. Arga, kamu sudah mengambil banyak dariku. Istri, anak, harga diri, masa depan. Jangan ambil lagi yang terakhir ini. Arga terdiam. Dia sadar permintaannya keterlaluan. Maafkan aku, Erate. Aku pamit. Dia berdiri dan berjalan ke pintu. Kinan yang melihat papanya pergi berlari mengejar. Papa mau kemana? Arga mencium kening Kinan. Papa pergi dulu, sayang. Papa akan kembali. Janji. Arga berjalan keluar. Ratna menatap punggungnya yang tunduk. Hatinya sakit, tapi dia tidak bisa lemah. Arga, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kau datang dengan niat yang salah. Maafkan aku. Malam itu, setelah Arga pergi, Ratna tidak bisa tidur. Bayangan Arga yang kurus dan kusam terus menghantuinya. Tapi yang lebih menghantuinya adalah kata-kata Arga, aku butuh pinjaman uang. Ratna duduk di teras rumah. Angin malam berhembus dingin. Lampu minyak tanah di sampingnya berkedip-kedip. Apakah aku terlalu kejam? Dia teringat semua yang Arga lakukan. Perselingkuhan, kebohongan, dorongan ke Kinan, pengusiran. Tapi dia juga teringat masa-masa indah dulu. Arga yang membawanya naik gunung saat pacaran. Arga yang menangis bahagia saat Kinan lahir. Arga yang membelikan kue favoritnya di tengah hujan. Cinta dan benci bercampur jadi satu. Bu, kamu belum tidur? Suara Mbak Yem dari pintu. Belum, Bu. Pikiran masih kacau. Mbak Yem duduk di samping Ratna. Kamu mikirin Arga? Ratna mengangguk. Anakku, memaafkan itu baik. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Dan membantu orang yang pernah menyakiti kita itu tidak wajib. Kamu sudah punya tanggung jawab sama Kinan dan dirimu sendiri. Tapi, Bu, dia terlihat sangat menderita. Penderitaannya itu konsekuensi. Bukan karena kamu tidak membantunya. Dia yang memilih jalannya. Sekarang dia harus belajar dari penderitaan itu. Ratna menangis di pangkuan ibunya. Aku bingung, Bu. Sebagian diriku masih sayang sama dia. Tapi aku takut terluka lagi. Sudah. Tidurlah. Besok pagi pikirkan lagi dengan kepala dingin. Ratna menurut. Tapi pikirannya tetap tidak tenang. Arga, kenapa kau membuatku serumit ini? Pagi harinya, Ratna terbangun dengan keputusan. Dia tidak akan memberi Arga uang, tapi dia akan membantu dengan cara lain. Dia menghubungi Pak Anton, detektif yang dulu membantunya. Pak Anton, tolong cari Arga.
Saya ingin tahu di mana dia tinggal sekarang. Pak Anton memberitahu bahwa Arga tinggal di kontrakan kumuh di pinggiran kota. Dia bekerja sebagai kuli panggul di pasar dengan upah 70.000 per hari. Rumahnya sudah diambil alih Haji Badrun. Hidupnya benar-benar hancur. Ratna menghela napas. Hidupnya benar-benar hancur. Tapi apakah itu cukup untuk membuatnya berubah? Sore itu, Ratna mengajak Kinan bicara berdua. Mereka duduk di taman belakang rumah, di bawah pohon rambutan yang rindang. Kin, Mama mau tanya sesuatu, kata Ratna sambil memegang tangan putrinya. Apa? Bu. Papa sedang dalam kesusahan. Papa tidak punya rumah dan pekerjaannya berat. Menurut Kinan, apa yang harus Mama lakukan? Kinan berpikir lama. Matanya yang bulat menatap Ratna dengan serius. Bu, Papa dulu jahat. Tapi Papa sakit. Kinan maafkan Papa. Mungkin kita bantu Papa sedikit. Ratna terharu mendengar jawaban anaknya yang masih 7 tahun tapi begitu bijak. Kamu yakin, sayang? Iya, Bu. Papa masih Papa. Kinan sayang Papa. Meskipun Papa jahat, Kinan tetap sayang. Ratna memeluk Kinan erat. Air matanya jatuh. Anakku, kaulah guruku tentang cinta tanpa syarat. Baiklah, Mama akan bantu Papa. Tapi bukan dengan uang. Mama akan bantu Papa cari pekerjaan yang lebih baik. Kinan tersenyum lebar. Terima kasih, Mama. Kinan sayang Mama. Aku sayang kamu juga, sayang. Lebih dari apapun di dunia ini. Keputusan Ratna untuk membantu Arga bukanlah keputusan mudah. Dia sadar, membantu Arga berarti membuka kembali luka lama. Tapi dia juga sadar, Kinan butuh sosok ayah. Bukan ayah yang sempurna, tapi ayah yang hadir. Tapi apakah Arga pantas? Apakah dia benar-benar berubah? Atau hanya pura-pura karena sedang terpuruk? Ratna memutuskan untuk tidak terburu-buru. Dia akan mengamati Arga dari jauh. Dia menyuruh Pak Anton untuk terus memantau Arga. Laporan Pak Anton, Arga bekerja keras sebagai kuli panggul. Dia tidak minum alkohol lagi. Dia rajin sholat dan mengaji di musola dekat kontrakannya. Dia juga sering menyisihkan uang untuk memberi makan kucing liar. Ada perubahan. Tapi apakah itu tulus? Ratna juga menghubungi Bu Lilis, psikolog yang dulu merawatnya setelah perceraian. Bu Lilis, saya butuh saran. Suami saya dulu, dia datang minta maaf dan minta pinjaman. Saya tidak memberinya. Tapi saya ingin membantu dengan cara lain. Apakah itu keputusan yang bijak? Bu Lilis menjawab dengan suara tenang. Bu Ratna, membantu orang yang pernah menyakiti kita adalah pilihan yang mulia, tapi juga berisiko. Yang terpenting, Ibu harus punya batasan. Jangan sampai Ibu dikorbankan lagi. Bantu dia, tapi jangan sampai Ibu kehilangan diri Ibu sendiri. Batasan seperti apa, Bu? Misalnya, Ibu bisa memberinya pekerjaan, tapi jangan beri dia uang tunai. Ibu bisa memberinya tempat tinggal, tapi jangan di rumah Ibu. Ibu bisa mengizinkannya bertemu Kinan, tapi dengan pengawasan. Ratna mengangguk. Terima kasih, Bu Lilis. Saya jadi lebih jelas. Batasan. Aku harus punya batasan. Malam itu, Ratna menulis surat untuk Arga. Bukan surat panjang, hanya beberapa baris. Arga, aku tidak bisa memberimu uang. Tapi aku bisa memberimu pekerjaan. Aku butuh supir untuk mengantar pesanan kue. Gajinya 1,5 juta per bulan. Dan kamu bisa tinggal di rumah belakang. Kecil, tapi layak. Ini bukan untukmu. Ini untuk Kinan. Dia masih butuh ayah. Jika kamu menerima, datanglah minggu depan. Ratna. Dia melipat surat itu dan memberikannya pada Pak Anton untuk disampaikan. Sekarang, terserah Arga. Apakah dia akan menerima tawaran ini dengan tulus? Atau hanya karena butuh? Arga menerima surat Ratna. Tangannya gemetar saat membacanya. Pekerjaan. Tempat tinggal. Kesempatan kedua. Dia menangis. Selama berbulan-bulan dia hidup dalam kegelapan. Kini, ada secercah cahaya. Bukan dari Ratna. Dia tahu Ratna tidak akan kembali padanya. Tapi dari Kinan. Putrinya yang masih mau memanggilnya, Papa, meskipun dia sudah jahat. Kinan, Papa berutang nyawa padamu. Minggu berikutnya, Arga datang ke rumah Ratna. Dia sudah mandi, mencukur jenggot, memotong rambut. Meskipun pakaiannya masih sederhana,
kaos oblong dan celana jeans lusuh. Dia terlihat lebih rapi. Ratna membukakan pintu. Kamu datang. Aku datang, Rate. Bukan untuk meminjam uang, tapi untuk menerima tawaranmu. Kamu yakin? Pekerjaan ini tidak mudah. Kamu harus bangun jam 4 pagi, mengantar kue ke berbagai tempat, kadang sampai sore. Aku sudah terbiasa bangun pagi. Aku kuli panggul di pasar. Rate, 70.000 sehari. Pekerjaanmu jelas lebih baik. Ratna mengangguk. Baiklah. Kamu bisa tinggal di rumah belakang. Tapi ingat, ini bukan rumahmu. Kamu tidak bisa seenaknya masuk ke rumah depan tanpa izin. Aku paham, Ray. Ratna memanggil Kinan yang sedang bermain di kamar. Kin, kesini, sayang. Kinan berlari kecil. Saat melihat Arga, dia berhenti. Matanya berbinar. Papa? Arga berlutut. Papa minta maaf. Papa akan berusaha menjadi papa yang baik. Kinan berlari memeluk Arga. Kinan kangen sekali. Arga menangis. Ratna menangis. Bahkan Bakyem yang dari dalam rumah ikut menangis. Mungkin ini awal yang baru. Rapuh, tapi penuh harapan. Hari pertama Arga bekerja sebagai supir kue Kinan. Dia bangun jam 3.30 pagi, lebih awal dari Ratna. Dia membantu Mbak Yati dan Mbak Pur mengemas kue, lalu memuatnya ke mobil box kecil yang disewa Ratna. Jam 6 pagi, dia sudah berangkat. Tujuan pertama, kantor Bu Dewi di kota. 200 kue lumpur dan 150 bolu kukus. Perjalanan 1,5 jam. Arga mengemudi dengan hati-hati. Dia tidak ingin kue-kue itu rusak. Ini adalah tanggung jawab pertamanya setelah sekian lama. Sampai di kantor Bu Dewi, Arga menurunkan kue dengan rapi. Bu Dewi keluar untuk memeriksa. Baru ya, supirnya? Tanya Bu Dewi pada Ratna melalui telepon. Ya, Bu. Supir baru. Tampaknya rajin. Semoga awet. Arga mendengar itu. Dia tersenyum dalam hati. Aku akan buktikan bahwa aku bisa dipercaya. Setelah mengantar ke 5 tempat lain, Arga kembali ke rumah Ratna jam 4 sore. Dia lelah, tapi puas. Bagaimana? Tanya Ratna. Lancar? Hei, semua pelanggan puas. Bagus. Besok kamu bisa mengantar lagi. Dan ingat, gajimu 1,5 juta per bulan. Aku bayar setiap tanggal 25. Terima kasih. Hei. Jangan berterima kasih. Ini kerja. Kamu bekerja, kamu dibayar. Arga mengangguk. Dia berjalan ke rumah belakang. Rumah kecil yang dulu adalah gudang. Kini sudah Ratna bersihkan. Ada kasur, lemari, meja, dan lampu. Sederhana, tapi layak. Arga duduk di kasur. Dia menatap dinding kosong di depannya. Ini bukan rumahku. Tapi ini awal yang baru. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Bulan pertama Arga bekerja sebagai supir berjalan lancar. Dia tidak pernah terlambat, tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah meminta lebih. Setiap hari, dia bekerja dari jam 3.30 pagi sampai jam 4 sore. Sesekali, jika ada pesanan tambahan, dia bekerja sampai malam. Tapi Ratna tidak serta-merta percaya. Dia masih mengamati. Dia memperhatikan bahwa Arga tidak lagi merokok. Dulu, Arga bisa menghabiskan 1 bungkus rokok dalam sehari. Sekarang, tidak ada bau rokok di pakaiannya. Dia juga memperhatikan bahwa Arga rajin sholat. Setiap waktu sholat, dia melihat Arga berwudu di sumur belakang, lalu sholat di kamarnya. Kadang dia terdengar mengaji. Apakah ini tulus? Atau hanya pura-pura karena dia sedang terpuruk? Suatu malam, Ratna tidak sengaja melewati kamar Arga. Pintunya setengah terbuka. Arga sedang sujud. Tangannya terangkat, seolah berdoa dengan sangat khusyuk. Ratna mendengar Arga berbisik. Ya Allah, ampunilah dosaku. Aku telah menyakiti istri dan anakku. Aku telah mengkhianati amanah MU. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Amin. Ratna terharu. Mungkin ini tulus. Dia tidak mengganggu Arga. Dia berjalan kembali ke rumah depan dengan langkah pelan. Keesokan harinya, Ratna bertanya pada Mbak Yem. Bu, menurut ibu, apakah Arga benar-benar berubah? Mbak Yem menghela napas. Ibu lihat, dia rajin ibadah. Dia tidak macam-macam. Dia juga perhatian sama Kinan.
Tapi ibu tidak bisa baca hati orang. Nak, hanya Tuhan yang tahu. Ratna bingung, Bu. Kamu tidak perlu buru-buru percaya. Biarkan waktu yang membuktikan. Yang penting, kamu sudah punya batasan. Dia di belakang, kamu di depan. Jangan sampai dia melewati batas itu sebelum kamu siap. Ratna mengangguk. Ibu benar. Aku tidak perlu buru-buru. Suatu sore, Arga meminta izin pada Ratna untuk pergi ke kota. Aku mau beli sesuatu. Erate. Untuk Kinan. Ratna mengizinkan. Pulang sebelum maghrib. Baik. Arga pergi naik angkutan umum. Tujuan sebenarnya bukan ke toko mainan, tapi ke toko keramik di pusat kota. Bukan toko maya, toko itu sudah tutup. Tapi toko keramik biasa milik pengrajin tua bernama Pak Dharma. Pak, saya mau belajar membuat vas, kata Arga. Pak Dharma menatap Arga heran. Vas? Untuk apa? Untuk permintaan maaf. Untuk istri saya. Saya dulu menyakiti dia. Saya ingin membuat sesuatu dengan tangan saya sendiri. Pak Dharma tersenyum. Baiklah. Tapi tidak mudah. Kamu harus sabar. Selama 3 minggu, setiap hari Minggu, Arga pergi ke toko Pak Dharma. Dia belajar membentuk tanah liat, mengukir, membakar, dan mengecat. Tangannya yang kasar karena kerja fisik kini harus lembut membentuk tanah liat. Banyak yang gagal. Vas pertama retak saat dibakar. Vas kedua bentuknya miring. Vas ketiga catnya tidak rata. Tapi Arga tidak menyerah. Akhirnya, pada percobaan ke-7, terciptalah sebuah vas. Tidak sebagus vas biru pemberian Maya. Vas ini lebih sederhana, bentuknya tidak sempurna, warna catnya tidak rata. Tapi Arga membuatnya dengan sepenuh hati. Di bagian bawah vas, dia mengukir dengan pisau kecil, untuk Ratna dan Kinan. Maafkan aku. Suatu malam, setelah Kinan tidur, Arga mengetuk pintu rumah depan. Ratna membukakan. Apa? Arga? Sudah malam. Rate, ini untukmu. Arga menyerahkan vas buatannya. Ratna menerimanya dengan hati-hati. Dia menatap vas itu, lalu menatap Arga. Apa ini? Vas, pengganti vas yang dulu pecah. Aku tahu aku tidak bisa mengembalikan yang sudah rusak. Tapi aku ingin menunjukkan bahwa aku berusaha. Bukan untuk membuatmu kembali, tapi untuk meminta maaf. Ratna menatap vas itu lama. Ada goresan di bagian bawah. Untuk Ratna dan Kinan. Maafkan aku. Air mata Ratna jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Untuk pertama kalinya, Arga melakukan sesuatu tanpa pamrih. Terima kasih, Arga. Aku terima vas ini. Arga tersenyum. Tidak perlu terima kasih, Rate. Ini bukan hadiah. Ini permintaan maaf yang kuwujudkan. Ratna menyimpan vas itu di rak ruang tamu, tepat di samping foto Kinan. Bukan sebagai hiasan, tapi sebagai pengingat. Manusia bisa berubah, luka bisa sembuh, meski bekasnya tetap ada. Setelah 4 bulan bekerja sebagai supir, Arga memberanikan diri bicara pada Mbak Yem. Suatu sore, saat Mbak Yem sedang menyiram tanaman di halaman, Arga menghampiri. Bu, saya mau minta izin, kata Arga dengan suara pelan. Mbak Yem menatapnya. Izin apa? Saya ingin membangun kembali hubungan dengan Ratna. Bukan untuk rujuk sebagai suami istri, saya tahu saya tidak berhak. Tapi untuk menjadi ayah yang baik untuk Kinan, dan mungkin suatu hari, menjadi teman untuk Ratna. Mbak Yem menatap Arga lama. Matanya menyelidik, mencari ketulusan. Kamu serius, Arga? Saya serius, Bu. Saya sudah lelah hidup dalam dosa. Saya sudah merasakan pahitnya diusir, dihina, dan jatuh miskin. Saya tidak ingin kembali seperti dulu. Saya hanya ingin memperbaiki. Mbak Yem menghela napas. Aku tidak bisa memutuskan untuk Ratna. Itu haknya. Tapi aku lihat perubahanmu. Kamu lebih rajin ibadah, lebih perhatian ke Kinan, dan tidak macam-macam. Tapi ingat, Arga, luka yang kau buat itu dalam. Butuh waktu lama untuk sembuh. Saya tahu, Bu. Saya tidak terburu-buru. Mbak Yem mengangguk. Baiklah, bicaralah dengan Ratna. Tapi jika kau menyakitinya lagi, aku sendiri yang akan mengusirmu. Arga tersenyum. Terima kasih, Bu.
Saya berjanji tidak akan mengecewakan. Malam itu, setelah Kinan tidur, Arga memanggil Ratna ke teras. Mereka duduk berdua di kursi anyaman, ditemani teh hangat dan suara jangkrik. Lampu minyak tanah di samping mereka berkedip-kedip. "Rate, aku ingin minta izin," kata Arga dengan suara bergetar. "Izin apa?" "Aku ingin membangun kembali. Bukan untuk rujuk, aku tahu aku tidak berhak. Tapi aku ingin menjadi bagian dari hidup Kinan. Dan mungkin suatu hari, jika kau mengizinkan, aku ingin merawatmu lagi." Ratna diam. Hatinya berdebar. Apakah ini yang dia tunggu-tunggu? Apakah ini yang dia harapkan? "Arga, aku butuh waktu. Luka yang kau buat tidak akan sembuh dalam beberapa bulan. Aku masih takut. Takut kau mengulangi kesalahan yang sama." "Aku tidak akan. Rate. Aku bersumpah demi Kinan." "Jangan bersumpah demi anak kita. Bersumpahlah demi Tuhan. Karena jika kau ingkar, kau tidak hanya menyakitiku, tapi juga menghancurkan kepercayaan Kinan untuk terakhir kalinya." Arga mengangguk. "Aku bersumpah demi Allah, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku akan menjadi suami yang baik jika kau memberiku kesempatan. Aku akan menjadi ayah yang baik untuk Kinan." Ratna menarik napas panjang. Hatinya berperang. Satu sisi ingin memberi kesempatan, sisi lain takut terluka lagi. "Baiklah, aku memberimu kesempatan. Tapi dengan syarat, kita tetap tinggal terpisah. Kamu di rumah belakang, aku di rumah depan. Kamu boleh jadi ayah untuk Kinan, tapi jangan paksakan jadi suamiku. Biarkan waktu yang menyatukan kita lagi, jika memang Tuhan mengizinkan." Arga menerima syarat itu dengan lapang dada. "Terima kasih, Rate. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Ratna menatap Arga. "Semoga kali ini berbeda. Semoga kau benar-benar berubah." Hari-hari berikutnya adalah proses adaptasi yang tidak selalu mulus. Ada kalanya Ratna tiba-tiba marah saat mengingat masa lalu. Ada kalanya Kinan menangis saat melihat papanya mengangkat tangan terlalu cepat, meski hanya untuk mengambil sesuatu. Ada kalanya Arga merasa putus asa karena Ratna masih dingin. Tapi mereka terus berusaha. Ratna dan Arga mulai konseling keluarga dengan Bu Lilis, psikolog yang dulu merawat Ratna. Setiap 2 minggu sekali, mereka pergi ke kota untuk sesi konseling. Biayanya tidak murah, tapi Ratna rela. Ini investasi untuk masa depan Kinan. Dalam sesi konseling, mereka belajar banyak hal. Arga diminta menceritakan semua kesalahannya tanpa menyalahkan orang lain. Dia menangis saat mengakui bahwa dia yang memilih Maya, dia yang mendorong Kinan, dia yang mengusir Ratna. "Aku tidak bisa menyalahkan siapapun selain diriku sendiri," katanya. Ratna diminta untuk mengungkapkan semua rasa sakitnya. Dia berteriak, menangis, bahkan melempar bantal ke Arga. Bu Lilis tidak menghentikannya. "Keluarkan semua, Bu Ratna. Jangan dipendam." Setelah 1 jam menangis, Ratna merasa lega. "Aku memaafkanmu, Arga. Tapi aku tidak akan melupakan." Mereka diminta melakukan latihan kepercayaan. Arga harus menceritakan semua kegiatannya setiap hari tanpa diminta. Ratna harus berusaha tidak memeriksa ponsel Arga. "Kepercayaan tidak bisa dibangun dalam sehari," kata Bu Lilis. "Tapi bisa dibangun sedikit demi sedikit." Mereka belajar untuk tidak saling menyalahkan. Jika ada masalah, mereka harus bicara dengan "aku", bukan "kamu". Contoh, "Aku merasa sakit saat kau pulang larut", bukan "kamu selalu pulang larut". Mereka belajar untuk tidak menjadikan Kinan sebagai tali pengikat atau senjata. Kinan bukan alat untuk membuat kalian rujuk atau balas dendam. Kinan adalah anak yang punya perasaan. Suatu malam, setelah sesi konseling kelima, Ratna dan Arga duduk di teras. Kinan sudah tidur. Mbak Yem juga sudah masuk kamar. "Rate, aku ingin bertanya," kata Arga hati-hati. "Tanya apa?" "Apakah kamu masih menyimpan pecahan vas itu?" Ratna terkejut. "Kamu tahu?" "Aku tahu. Aku pernah melihatmu membuka kotak kayu di lemari." Ratna diam. Lalu dia berdiri, masuk ke dalam rumah, dan mengambil kotak kayu dari lemari. Dia membawanya ke teras dan membuka kotak itu di depan Arga. Pecahan vas biru, vas pemberian Maya, masih utuh dalam bentuk pecahan. Tidak pernah direkatkan. "Kenapa kamu simpan?" tanya Arga. "Sebagai pengingat."
Apa yang kau ingat? Ratna menatap pecahan itu. Aku ingat bahwa dulu aku pernah sangat sakit. Tapi aku juga ingat bahwa aku bisa sembuh. Dan kau juga bisa berubah. Arga mengangguk. Aku menyesal, Erate. Setiap hari. Aku tahu. Tapi penyesalan tidak bisa mengembalikan waktu. Yang bisa kita lakukan adalah membuat sisa waktu yang ada menjadi lebih baik. Mereka diam sejenak. Angin malam berhembus lembut. Erate, aku tidak akan memaksamu. Tapi aku ingin kau tahu, aku mencintaimu. Bukan karena kau sukses atau karena kau baik. Tapi karena kau adalah rumah yang dulu aku tinggalkan. Dan sekarang, aku hanya bisa melihat rumah itu dari kejauhan. Ratna menatap Arga. Matanya berkaca-kaca. Kata-katamu indah, Arga. Tapi cinta tidak cukup. Kami butuh kepercayaan. Dan kepercayaan itu belum sepenuhnya pulih. Aku akan terus berusaha. Aku tahu. Ratna menyimpan kembali pecahan vas ke dalam kotak. Dia tidak akan merekatkannya. Biarlah tetap pecah, sebagai pengingat bahwa hidup tidak selalu sempurna. Tapi dari pecahan itulah, dia belajar menjadi kuat. Setelah 1 tahun menjalani konseling dan hidup terpisah tapi beriringan, Ratna dan Arga mencapai titik di mana mereka bisa disebut sahabat. Mereka sudah tidak lagi saling menyakiti. Mereka bisa bekerja sama mengurus Kinan, berbagi cerita, bahkan tertawa bersama. Tapi Ratna belum siap untuk rujuk. Dia masih menyimpan luka, meski lukanya sudah mengering. Suatu sore, saat mereka sedang menemani Kinan bermain di halaman, Arga bertanya, Erate, apa kamu masih bisa mencintaiku? Ratna menatap Arga. Aku tidak tahu, Arga. Aku masih sayang sama kamu. Tapi sayang dan cinta itu beda. Aku sayang kamu sebagai ayah dari Kinan. Tapi cinta butuh kepercayaan. Dan kepercayaan itu, aku masih membangunnya. Arga tersenyum pahit. Aku paham, Erate. Aku hanya bersyukur kau masih mengizinkanku dekat dengan Kinan. Itu sudah cukup. Ratna menghela napas. Kamu tidak pernah memaksa, Arga. Itu yang aku hargai. Aku tidak berhak memaksa. Aku yang memulai segalanya. Aku yang menghancurkan. Ratna menatap Arga. Ada rasa sayang di sana, tapi juga kewaspadaan. Arga, aku menghargai semua usahamu. Tapi aku belum bisa menerimamu kembali sebagai suami. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak tahun depan. Mungkin tidak pernah. Arga mengangguk. Aku akan tetap di sini. Sebagai ayah Kinan. Sebagai temanmu. Jika kau mengizinkan. Ratna tersenyum. Kau sudah menjadi temanku, Arga. Teman yang baik. Mereka berdua menatap Kinan yang sedang berlarian mengejar kupu-kupu. Ini bukan akhir bahagia seperti di film. Tapi ini awal yang jujur. Jujur tentang luka, jujur tentang perbaikan, dan jujur bahwa cinta tidak selalu berarti bersama. Kinan kini duduk di bangku kelas 2 SMP. Dia gadis kecil yang ceria dan percaya diri. Setiap tahun, dia selalu melukis pemandangan yang sama. Sebuah vas di atas meja, dengan 3 kuntum mawar, merah, putih, dan kuning. Suatu hari, gurunya bertanya, Kinan, kenapa kamu selalu melukis vas dan 3 mawar? Kinan tersenyum. Vas itu perlambang rumah tangga yang retak. Bu, 3 mawar. Merah untuk keberanian mama, putih untuk kesucian hati nenek, kuning untuk persahabatan papa. Gurunya terharu. Kamu anak yang bijak, Kinan. Ratna dan Arga, mereka tidak pernah rujuk. Tapi mereka menjadi mitra bisnis yang solid dan sahabat yang baik. Kue Kinan kini telah berkembang menjadi perusahaan catering kecil dengan 25 karyawan. Ratna menjadi pengusaha sukses yang diundang sebagai narasumber di acara UMKM tingkat provinsi. Dia juga aktif di komunitas perempuan korban KDRT, berbagi pengalaman dan memberi motivasi. Arga tidak lagi menjadi supir. Dia kini menjadi manajer operasional di Kue Kinan. Gajinya 8 juta per bulan. Dia juga aktif di kegiatan sosial dan menjadi relawan di panti asuhan. Setiap bulan, dia menyisihkan 1 juta untuk disumbangkan. Mbak Yam masih tinggal di rumah depan. Kesehatannya mulai menurun, tapi dia tetap semangat. Setiap pagi, dia masih membantu membungkus kue meski hanya sebentar. Arga membantu Ratna mencarikan jodoh untuk Mbak Yam? Tidak. Tapi dia membantu merawat Mbak Yam seperti ibunya sendiri. Setiap kali Mbak Yam sakit,
Arga yang mengantar ke dokter. Setiap kali Mbak Yem ingin jalan-jalan, Arga yang menyupiri. Suatu hari, Ratna dan Arga diundang ke acara pernikahan anak Bu RT. Di acara itu, mereka bertemu dengan Maya. Maya terlihat berbeda. Tidak lagi glamor. Wajahnya tampak lelah, pakaiannya sederhana. Reno, suaminya, bangkrut 3 tahun lalu. Mereka sekarang tinggal di kontrakan dan Maya berjualan keramik online. Maya menghampiri Ratna. Bu Ratna, saya minta maaf. Ratna menatap Maya dingin. Maaf untuk apa? Untuk semua yang sudah saya lakukan. Saya merusak rumah tangga ibu. Saya mengambil suami ibu. Saya sangat menyesal. Ratna diam. Hatinya berperang. Apakah aku harus memaafkannya? Arga yang berdiri di samping Ratna berkata, Emma, ini bukan tempatnya. Lebih baik kita pergi. Tapi Ratna mengangkat tangan. Tunggu. Arga. Ratna menatap Maya. Bu Maya, saya tidak bisa memaafkan ibu. Bukan karena saya pendendam. Tapi karena luka yang ibu buat terlalu dalam. Tapi saya tidak akan membenci ibu. Saya hanya ingin ibu tahu, apa yang ibu lakukan dulu salah. Dan saya berharap ibu tidak mengulanginya pada orang lain. Maya menangis. Terima kasih, Bu Ratna. Itu sudah cukup. Maya pergi. Ratna menatap punggungnya. Arga bertanya, kamu baik-baik saja, Erate? Ratna menghela napas. Aku baik-baik saja. Ayo pulang. Malam harinya, Ratna membuka kotak kayu di lemari. Pecahan vas biru masih ada di dalamnya. Dia mengambil satu pecahan, menatapnya lama. Arga yang kebetulan lewat, kamar belakang dan depan sudah tidak terlalu dibedakan lagi, mereka sudah seperti keluarga, bertanya, masih kamu simpan? Sebagai pengingat. Apa yang kau ingat? Ratna tersenyum. Aku ingat bahwa aku pernah sangat sakit. Tapi aku juga ingat bahwa aku bisa sembuh. Dan kau juga bisa berubah. Dan itu cukup. Arga duduk di samping Ratna. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku tahu. Mereka diam sejenak. RT, aku ingin bertanya sesuatu. Apa? Apakah kamu bahagia? Ratna menatap Arga. Matanya jernih. Aku bahagia, Arga. Aku punya Kinan, punya ibu, punya usaha yang berkembang. Aku punya teman sepertimu. Apalagi yang kurang? Bukankah kau butuh suami? Ratna tertawa kecil. Aku butuh pasangan hidup, Arga. Tapi tidak harus suami. Bisa sahabat, bisa teman, bisa mitra. Dan aku. Kamu sudah menjadi semua itu untukku. Sahabat, teman, mitra. Dan itu lebih dari cukup. Arga tersenyum. Aku lega mendengarnya. Kinan yang sedang belajar di kamar tiba-tiba keluar. Bu, Pak, lihat. Aku dapat nilai 100 di matematika. Ratna dan Arga tersenyum. Mereka berdua berdiri dan memeluk Kinan bersama. 3 manusia yang pernah dihancurkan oleh sebuah vas, kini berdiri bersama lagi. Bukan sebagai keluarga utuh, tapi sebagai tim yang saling mendukung. Ini bukan akhir bahagia seperti di film. Tapi ini awal yang jujur. Jujur tentang luka, jujur tentang perbaikan, dan jujur bahwa cinta tidak selalu berarti bersama. Kinan kini sudah lulus kuliah. Dia menjadi seorang pelukis terkenal di tingkat nasional. Lukisannya bertema perjuangan perempuan dan keadilan sosial. Di setiap pamerannya, dia selalu menyertakan satu lukisan. Sebuah vas retak dengan 3 mawar, merah, putih, kuning. Ratna pensiun dari kue Kinan. Usaha itu kini dikelola oleh Arga dan manajemen profesional. Ratna menghabiskan waktunya untuk berkebun dan menulis buku. Bukunya berjudul, Vas yang tidak pernah direkatkan. Sebuah memoir tentang perjuangannya bangkit dari keterpurukan. Buku itu menjadi bestseller dan diadaptasi menjadi film. Arga tidak pernah menikah lagi. Dia mengabdikan hidupnya untuk pekerjaan sosial. Dia mendirikan yayasan untuk membantu korban KDRT dan keluarga miskin. Setiap bulan, dia mengunjungi panti asuhan tempat dia dulu menjadi relawan. Mbak Yem meninggal dunia di usia 70 tahun, dikelilingi oleh Ratna, Kinan, dan Arga. Kata-kata terakhirnya, kalian rujuk. Ya, Ibu Iflas. Ratna dan Arga tidak pernah rujuk.
Tapi mereka berdua menangis di samping makam Mbak Yem, berpegangan tangan. "Erate, maafkan aku," kata Arga. "Sudah lama aku memaafkanmu, Arga. Tapi kenapa kita tidak bisa kembali?" Ratna menatap langit. "Karena luka itu tidak pernah benar-benar hilang, Arga. Bukan karena aku tidak mau. Tapi karena aku sudah belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang bersama. Kadang, kebahagiaan adalah tentang bisa berdiri sendiri, dan memilih untuk tidak terluka lagi." Arga mengangguk. "Aku paham." Mereka diam. Angin berhembus lembut. "Tapi aku senang kau ada di sini, Arga. Sebagai teman. Sebagai sahabat. Sebagai ayah dari Kinan. Aku juga senang, Erate. Terima kasih telah memberiku kesempatan kedua." Di rumah Ratna, di rak ruang tamu, kini ada 3 vas. Vas pertama, vas buatan Arga yang tidak sempurna, dengan ukiran, untuk Ratna dan Kinan. "Maafkan aku." Vas kedua, vas baru buatan Kinan, berbentuk 2 tangan yang saling berpegangan, dengan ukiran, keluarga. Vas ketiga, sebuah kotak kayu berisi pecahan vas biru, vas pemberian Maya. Tidak pernah direkatkan. Ratna belajar bahwa ketiganya bisa berdampingan. Vas buatan Arga adalah simbol perbaikan. Vas buatan Kinan adalah simbol cinta. Dan pecahan vas biru adalah simbol luka yang tidak perlu direkatkan. Karena luka itulah yang membuatnya kuat. Kadang, memaafkan bukan tentang melupakan. Tapi tentang memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan. Kadang, cinta bukan tentang bersama. Tapi tentang bisa melepaskan dan tetap berjalan berdampingan. Dan kadang, kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya. Tapi tentang bisa mensyukuri apa yang ada, dan melepaskan apa yang tidak lagi pantas.